Ya, sorry Bapak Ibu. Ini saya kurang bisa ngeblurin background saya ya sama entah kenapa nih laptopnya nggak bisa pakai virtual background kalau nggak pakai green screen dari Ya, sorry kalau sedikit pemandangannya mengganggu. tidak apa-apa, Pak. Sedang mudik, situasi mungkin ramai di rumah ya. Iya ya, sedang di Jogja ini ceritanya. Baik, saya buka dulu. Oke, Pak Eko. Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Pak Paulus Eko Murwanto yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga teman-teman semua. Jadi ini adalah pertemuan untuk mata kuliah farmasi industri kelas A. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mendapatkan materi dari praktisi, yaitu Bapak Paulus Eko Murwanto atau panggilannya Pak Eko. Beliau dari PT Veron Par Pharmaceutical. Jadi nanti beliau akan selama pertemuan di kuliah farmasi industri akan lebih banyak sharing ya tentang apa sih yang dilakukan atau aktivitas di industri farmasi terutama yang dilakukan oleh apoteker terkait dengan materi yang sudah disampaikan dalam silabus ataupun RPS mata kuliah kita gitu. Jadi untuk hari ini nanti kita akan diskusi lebih banyak di sistem mutu industri farmasi. Jadi nanti mungkin secara teoritis mungkin teman-teman sudah mendapatkan share materi secara teoritis tapi itu berdasarkan CPOB, tapi untuk pelaksanaannya itu kan masih kalau kita hanya baca CPOB kan masih banyak yang belum jelas gitu. Nah, nanti akan ada penjelasan terkait prakteknya seperti apa dari Bapak Eko nanti. Baik, mungkin bisa kita mulai untuk materi dari Bapak Eko. Untuk perkenalan mungkin nanti bisa lebih lanjut, lebih detail dengan Bapak Eko langsung, dan bisa dilanjutkan langsung ke materi. Silahkan Bapak Eko. Oke, izin ya Pak Vidi kita foto dulu untuk eh, Siap, Pak, untuk logbooknya. permulaan. Ya. Ini di saya ada dua dua ini ya, dua satu dua tiga. Ini karena saya juga sudah mempersiapkan slide company profile Veron, saya akan mulai dari company profile dulu, nanti baru saya akan kenalkan diri saya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Oke, slide-nya terlihat ya. Oke, saya mulai. Veron ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari Dexa Medica. Jadi kami adalah member dari Dexa Medica Group ya. Dengan core value kami itu kami definisikan menjadi tiga kata-kata ini. Yaitu kita mengutamakan di Palembang ini. Lalu kita punya yang di Veron di Cikarang. Lalu berkembang ada DLBS. Ini teman-teman sudah pernah dengar. DLBS, terus ini yang Research and API Production, ini fokus ke, kalau sekarang tuh lebih terkenal dengan nama OMAI. Jadi obat modern asli Indonesia, fokus untuk pengembangan obat bahan alam sampai ke level vaksinasi ya. Jadi tidak hanya ekstrak saja, tapi ke vaksinasinya. Lalu kita punya Beta Pharmacon di Karawang. Sorry, sebelumnya kita juga punya Titan Center. Titan Center ini jadi office building kami, jadi head office kami yang lokasinya di Bintaro. Yang terbaru pabrik itu ada di Beta Pharmacon, dan saat ini kita juga memiliki uh, gedung Dexter Development Center ini yang sifatnya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di DC ini, Desa Development Center ini pusat pengembangan produk-produknya Dexa Group. Jadi nanti semua pengembangan itu ada di DC, sedangkan nanti akan didesain untuk diproduksi di mana. Jadi bisa tetap di Palembang, bisa di Veron, atau di Beta Pharmacon. Nah, kita juga punya satu National Distribution Center yang lokasinya juga di Cikarang. Veron sendiri secara positioning dia ditugaskan untuk menjadi ambasadornya Dexa di regulatory matter sekali lagi, dan memang fokus kami ada di sterile facility.
Oke, berikut milestone yang kami punya. Jadi memang pertamanya dibuat bangunan pabriknya dimulai di 2021 dan di 2022 itu sudah mendapatkan approval BPOM untuk lini liquid steril 1 dan steril 1. Dan untuk ISO-nya sendiri kami mendapatkan certified ISO di 2023. Selanjutnya karena memang pengembangan yang cukup kencang, kita ada tambahan lini baru dari 2005 sampai di 2010. Ini ada pengembangan solid 2. Juga ada milestone kita pertama kali ekspor ke UK. Jadi kita dapat sertifikasi dari UK sehingga kita berhak ekspor ke sana dengan produk terbinafin. Lalu di 2009 kita mendapatkan membuat ekstensi baru untuk sel 2 dengan fokus di produk-produk lyofilisasi dan juga produk infusion. Infusion ini kita memiliki yang botol ya, bukan yang plastik bag, kita punyanya yang botol kaca. Sementara untuk sertifikasinya sendiri juga berturutan, kita mendapatkan GMP dari regulated market dari UK MHSRA, PGA Australia dan juga Germany. Selanjutnya di tahun 2012 tambah lagi extension 3 untuk ampul dan prefilled syringe. 2014 kita tambah lagi untuk extension steril 4. Steril 4 ini dry powder filling. Selanjutnya di tahun 2015 ini kita extension lagi steril 5. Steril 5 ini untuk balok layo yang kita pakai untuk produksi API steril ya. Sekarang kita punya omeprazol yang nantinya di filling sebagai single dose-nya di stadium 4. Lalu di 2027 kita menambahkan extension di lini liquid berupa stick pack, dan selanjutnya di 2018 kita mulai serialization, kita ada project anti cross contamination dan juga kita tambahkan ekspor ke Netherlands. Lalu kita juga ada tambahan ekspor ke Poland di tahun 2019 dan sampai dengan 2022. Sedangkan terkait BPOM sendiri kami menerima maturity level proaktif di 2022. Ini kayak efek and figure di Veron, kita saat ini ada 65 qualified pharmacist ya yang bekerja di Veron. Sementara untuk total personel itu sekitar 545 itu di site aja ya, di pabrik aja, tidak include tenaga marketing. Saat ini kita mempunyai lebih dari 240 SKU di stock keeping unit bagi yang belum tahu, dan juga shift operation-nya ada yang 2 shift di beberapa lini dan sudah 3 shift di beberapa lini yang lain. Nah, Veron ini seperti yang saya bilang tadi, kita adalah ambasador Dexa untuk regulated market sehingga kita punya bentuk bangunan yang memang kita sesuaikan di sana, di mana bangunan pabrik kita terdiri dari sistem lantai dan mezanin. Jadi lantainya itu misalkan lantai production 1 yang merah ini, di atasnya tidak langsung production 2, lantai 2, tapi ada mezanin dulu. Nah, di mezanin ini tempatnya kita menempatkan utilitas. Jadi mungkin teman-teman, saya nggak tahu apakah sudah menerima materi kuliahnya di mana kita bilang, oh harusnya pabrik farmasi itu utilitasnya ada di lantai yang mudah dijangkau, tidak mengganggu rantai produksi. Nah, pada fisiknya seperti ini desain pabriknya. Nah, mungkin kita bisa. Nah, ini adalah lantai dari lantai mezanin yang kami sebutnya, dari antara setiap lantai produksi di bagian atasnya itu ada lantai seperti ini yang isinya cuman fasilitas utilitas saja. Jadi mulai dari piping untuk air, ini ada PW, ada air untuk hidran, juga ada untuk lampu-lampu. Nah, ini kalau ganti lampu nggak perlu ke lantai produksi. Ganti lampunya dari atasnya. Jadi orang teknik mah nggak usah repot-repot pakai ganti baju dan sebagainya ke produksi, hanya untuk ganti lampu. Dan dari sisi produksi sendiri juga jadinya tidak terganggu. Jadi kita enak gitu. Apalagi kalau kita membayangkan kalau di punyanya Veron itu punya produk-produk steril, akan sangat susah sekali jika ada sesuatu masalah di lampu saja itu harus break sterility area kelas B dengan masuk lampu dan sebagainya. Ducting ini adalah untuk AHU gitu. Nah, untuk AHU jadi air handling unit ini untuk ducting
supply and juga balikannya. Nah, ini kita juga di site itu juga ada central warehouse. Jadi kita punya central warehouse kurang lebih dengan sistem racking seperti ini, satu untuk semua lantai. Nah, dan kalau di central warehouse ini bangunannya tinggi, setinggi dengan uh, bangunan produksi, tapi dia tanpa ada lantai 2, lantai 3, lantai 4, enggak ada, hanya bangunan racking seperti ini saja. Nah, nanti kita beberapa punya lini, kita punya solid line itu terdiri dari 2 line. Ini kita punya certified by UPM RE, dan juga ada 2 pilihan lain di sini. Yang satu itu plain tablet, jadi tablet konvensional. Kita punya produknya paracetamol dan metformin. Jadi yang dengan brandnya ya. Ini kalau ketokonazol ini di Solida 2, di Solida 2 yang kita bisa bikin plain tablet maupun coated tablet dan juga kapsul. Mungkin teman-teman kenal Rinos mungkin ya. Kalau nggak kenal nanti tak tanyain marketingnya. Karena ini top of mind kalau kita pilek tuh memang karena dia ada pseudoephedrine ini seharusnya tidak bisa dibeli tanpa resep dokter seharusnya. Ini saya kurang tahu di apoteker gimana. Nah, kita punya semi solid line, kita produksi krim, gel ointment, ada ovule sama suppository, dan juga topical solution. Topical solution ini kita ada produk untuk kesehatan rambut. Nah, ada beberapa kosmetik juga. Saya nggak tahu mbak-mbak di sini kenal Asante atau enggak. Asante itu diproduksi di site Cikarang. Nah, untuk liquid, nah Nestimuno saya rasa pasti pada kenal ya. Herbakov mungkin juga sudah kenal. Nah, kita saat ini memiliki sistem yang kalau di Veron ini yang paling sophisticated saya bilang, karena secara sistem produksi dia paling inline, jadi mixingnya itu kita punya tangkinya itu 23.000 literan, jadi memang size-nya besar, bisa sampai liter 50.000 sekali jalan dengan volume 100 mili. Dan kita memiliki sistem yang dari awal tuh masuk botol dibersihkan langsung keluar itu sudah dalam bentuk master box siap kembali lagi ke gudang. Untuk steril line kita ada yang tadi saya bilang steril 2 itu file dan juga prefill ada dan layo oh ini kurang kelihatan di Esover OMZ omeprazol ini produknya layo. Sementara untuk ampulnya kita dari Remopen. Remopen ini brand, isinya ketorolak vitamin. Silahkan dicari ketorolak itu buat apa. Nah, ini yang pojok kiri bawah ini adalah balak layofili, biok layo kami sebutnya, yang dia harus di filling lagi ke line 4 dari powder filling, dan di sini kita bisa membuat API steril. Jadi kita dari omeprazol yang belum steril kita lakukan sterilisasi menggunakan teknologi lyofilisasi sehingga menjadi balak powder yang siap untuk di dosing single dose-nya di drop powder line drop powder filling kami. Nah, kalau PFS, kalau bagi yang belum mengenal istilah PFS itu prefill syringe, itu kita fillingnya bentuknya langsung yang bawah itu yang Remopen bawah itu langsung dalam bentuk syringe. Jadi tidak ampul tapi memang produknya langsung bentuknya syringe, siap diambil dari blisternya untuk disuntikan langsung ke pasien. Lab kami juga sudah certified dan kita menggunakan isolator. Isolator itu yang bawah, gambar yang bawah, isolator untuk pengerjaan uji sterilitas. Jadi meskipun dia ada di kelas D, jadi kewajiban isolator ini tidak wajib di kelas B dia karena ada containment sistemnya, tapi ini teknologi yang cukup sophisticated untuk proses uji sterilitas. Nah, kita punya banyak banget rangingnya, dosage formnya dari mulai small volume parenteral, berarti sekali lagi eye drops, ada yang semi solid tadi cukup banyak. Nah, ini komitmen kami untuk selalu continue untuk extending dan improving facility untuk par dengan required quality yang ada ke depannya. Oke, saya akhiri untuk
company profile. Kalau sudah mulai ada pertanyaan, nanti silakan aja. Nanti saya bisa sharing meskipun belum materinya belum mulai. Tentang tentang Veron itu nanti kita bisa sharing juga. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan materinya. Bentar. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita akan lanjut. Jadi biar enak aja. Seperti yang dibilang Pak Vidi tadi, saya mencoba untuk bisa melengkapi apa yang teman-teman dapat dari teoritis dan juga dari uh, praktek yang kami lakukan di industri. Oke, selamat salam kenal. Nama saya Paulus Eka Muranto. Saya lulusan UGM tahun 2011. Dan ternyata saya juga baru tahu saya ternyata alma maternya Pak Vidi ya. Pak Vidi itu angkatan berarti kakak kelas saya. Nah, saya lulus di tahun 2011, apotekernya ya, 2006 ini masuk S1-nya dan lulus apoteker di 2011. Dan sampai sekarang saya bekerja di Veron kurang lebih selama 30 tahun. Dan jenjang karir seperti yang ada di slide ini, saya memulai karir sebagai QA spesialis di bawah Departemen Quality ya. Dan saya dipromosikan dan memulai karir saya di produksi mulai Oktober 2012 sebagai supervisor production sterling 2 yang tadi yang Payo dan Layo in situ. Dan kemudian saya mengalami beberapa kali pindah lini dari sel 2 ke sel 3, sempat juga mengampu lini liquid yang tadi produksi Stimuno, dan sampai di November 2015 saya sedikit geser ke production analyst. Lalu di Juli 2017 saya mendapatkan promosi kembali di Production Operation Manager di kalau kami sebutnya itu lantai. Kalau di Veron itu kan sekarang lagi ada 3 lantai. Tadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya menjadi Production Manager di lantai 2 yang mana isinya sterile. Dan juga saya juga berkesempatan untuk diminta untuk jadi lead dari produksi untuk project batch recordnya Veron dan Dixa. Nanti kita akan sedikit bahas seperti apa itu sih itu. Dan di Agustus 2021 sampai Maret 2024 saya jadi promosi di Production Operation Manager, jadi associate-nya sudah lulus gitu kan. Dan mulai April 2024 sampai sekarang baru April 2024 saya mendapatkan promosi untuk menjadi Senior Production Manager yang mengampu seluruh produksi di Veron, jadi dari lini liquid, solid, semi solid, inhalation sama steril under saya. Dan ada 3 production operation manager yang direct report ke saya di sini sama. Dan email saya ada di ekomorantelabel.com. Ini silahkan nanti kalau membutuhkan sesuatu atau bertanya bisa ke email ini, dan juga kalau mau langsung ke WA saya juga boleh, nomornya tertera, tapi bisa mungkin dari ketua kelasnya aja ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan bisa diskusi, biar semuanya WA saya, nanti saya bingung mau jawab yang. Lanjutkan, kita akan mulai. Silahkan kita akan pretest dulu ya Bapak. Mas Mbak, yang sekitar 5 menit aja, hanya 10 soal. Saya ingin tahu dan nanti mereka jadi evaluasi kita bersama juga apakah pembelajaran ini juga. Monggo silahkan di scan atau ditulis di masing-masing ya, laptop atau masing-masing ada alamatnya dan juga barcode-nya. Saya coba sampai 12.31 ya Bapak Ibu. Monggo. Kalau ada kendala langsung open mic aja, bilang kalau nggak bisa di scan atau ini. Lima menit ya, biar nggak terlalu lama. Sorry.
Tidak ada kendala kan ya? Saya cek ini belum ada yang ngasih respon memang. Tapi bisa di-scan kan ya? Mungkin Pak Vidi kalau tidak bisa ngecek apa bermasalah. 3 menit lagi, belum ada yang submit. Belum soal aja loh. Oke. Sudah ada 2, Mbak Nur Isalmah sama Mbak Anida Octavia. Terima kasih. Yang lain ditunggu 2 menit lagi. Oke, sudah 11 respons. 1 menit lagi. Oke, saya sudahi ya. Kalau yang belum selesai silahkan dilanjutkan saja. Ambil menunjukkan kuliahnya. Sudah jam 12.31. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai. Kalau ngomongin sistem mutu, kita harus memulai dari apa itu mutu atau kualitas. Jadi kalau kita nggak tahu apa mutunya, ya kita nggak bisa melangkah. Kita mau ngapain nih untuk mencapai mutu tersebut. Nah, mutu sendiri kalau secara definisinya, mutu atau kualitas itu mengacu pada karakteristik atau atribut suatu produk atau layanan atau proses untuk memenuhi kebutuhan atau harapan pengguna. Atau kalau saya sebut sebenarnya pengguna ini tidak selalu pasien, tapi juga kita lebih tepatnya mungkin stakeholder. Stakeholder dalam arti nggak cuma pasien, tapi juga regulator. Regulator dalam arti di Indonesia kita punya BPOM. Dalam konteks umum, mutu atau kualitas itu sering menggambarkan tingkat keunggulan atau kesesuaian suatu produk terhadap standar. Nah, standar itu yang kita juga harus lihat standarnya siapa. Meskipun sekali lagi kalau ngomongin mutu adalah suatu, kalau saya sering menyebutnya adalah suatu kesepakatan bersama. Dalam arti mutu itu ya kita sepakat
gitu. Standarnya itu apa? Kalau tidak selalu harus berlebihan, tapi minimal adalah standar gitu. Nah, sehingga kalau mutu obat itu kita juga definisikan dari beberapa hal. Nah, di CPOB 2018 mungkin tadi salah satu pertanyaan juga ada, sebenarnya efikasi yang selama ini kita tahu, oh kalau obat itu kan safety, quality, efficacy gitu kan. Tapi di CPOB 2018, efikasi itu sendiri sudah dijabarkan lebih jauh, tidak hanya efikasi atau kemanjuran, tapi bahkan kita mengenal sekarang singkatannya SQUIP itu adalah safety, quality, identity, potensi, dan purity. Jadi efikasi sendiri tidak sekedar efikasi, tapi sudah sampai ke jenjang yang lebih detail lagi, yaitu identity, potensi, dan purity-nya. Yang nantinya otomatis kita juga di QC nantinya itu juga harus akan ada perubahan kan, berarti untuk harapan-harapan yang harus ada datanya itu berarti bertambah dengan keharusan peraturan baru ini. Pun kita kalau ngomongin safety, quality, identity, dan potensi, dan purity ini kan tidak sekedar selesai dengan menguji. Kita harus membuat suatu sistem yang menjamin bahwa selama life cycle-nya si produk ini selalu berada pada kondisi yang dipersyaratkan. Sehingga secara bahasa kerennya sekarang kita ngomongnya adalah sistem manajemen mutu yang kurang lebih kita akan sharing sama-sama di hari ini. Dan mungkin nanti untuk sharing kali ini di sistem manajemen mutu itu akan banyak yang in detail nanti kita bahas di kuliah selanjutnya ya, karena di jadwalnya Pak Bidi itu juga ada yang lebih akan detail, misalnya QC juga akan dibahas terpisah, validasi juga akan dibahas terpisah. Jadi kita nanti akan sharing hari ini mungkin di kulitnya atau sedikit dalam tapi tidak in detail masalah-masalah dan sebagainya, kita nanti akan bahas secara di kuliah ini, di waktu kuliah. Oke, kita ngomong dari tadi kan kita ngomong standar. Ya siapa sih yang memberikan standar? Ya standar itu dari regulasi dong. Dan regulasi itu sebenarnya tergantung kita mau kemana. Tadi sempat saya cerita bahwa Veron sendiri terregulasi tersertifikasi UPMSRE, berarti kita harus mengikut UPMSRE. Tapi memang di kuliah sekarang di kuliah hari ini kita akan fokus ke CPOB aja. Jadi karena kalau ngomongin yang lain-lain ya mau kemana, mau Jepang, FDA-nya Jepang juga akan mungkin lain, Japanese GMP mungkin lain, di FDA-nya Amerika juga akan lain syaratnya. Nah, memang tidak banyak memang banyak sekali penjabaran di CPOB kita. Tapi untuk saya simpelkan sebenarnya ada dua highlight ini sebenarnya yang kemana-mana nanti dibaca lagi dan di aneks dan sebagainya, sebenarnya ada dua hal ini yang pasti menuju ke situ, dan list-list yang lainnya itu adalah arahan untuk mencapai itu, yaitu unsur dasar manajemen mutu itu adalah adanya suatu infrastruktur atau sistem yang mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Sumber daya ini macam-macam ya. Sumber daya itu jangan dilihat hanya API atau eksipien, tapi even human itu juga sumber daya. Manusia itu juga sumber daya. Dan adanya tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian atau tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga produk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, komponen utamanya itu meliputi GMP-nya, kalau kita di TPOB, nanti ada QC-nya, ada QA-nya, ada validasi proses, ada sistem manajemen mutu atau VMS, dan juga auditing. Nah, ini kata-kata ya, maksudnya kata-kata teoritis yang ada di textbook. Nah, Veron bagaimana? Veron memaknai ini ada dua hal nih yang saya sampaikan di sisi kanan. Kami ada yang namanya VIS atau Veron Integrated System, di mana dalam VIS ini kita jabarkan dari mulai level visi misinya Veron sampai kebijakan mutunya, yang mana hal-hal yang di visi misinya kebijakan mutu tadi diterjemahkan menjadi suatu yang doable. Jadi kalau misalkan aku kebijakan mutunya adalah aku pengen bikin produk yang berkualitas ya. Untuk membuat produk berkualitas seperti yang diharapkan kebijakan mutu tadi itu perlu suatu arahan yang sifatnya
kalau saya sebutnya adalah siap gerak, doable, sampai ke semua level orang yang menjalankan. Jadi ini yang vis manual sampai form atau tabel itu adalah hierarki dari dokumentasi yang membuat seluruh orang yang bekerja di Veron itu selalu menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang sama. Vis manual itu paling tinggi, jadi sifatnya tadi kebijakan gitu kan. Terus nanti ada prosedur itu lebih luas gitu. Belum doable sebenarnya kalau prosedur, tapi gambaran gede flowchart integrasi antar sistem. Lalu ada prosedur tetap ini sudah yang doable, yang siap gerak dilakukan oleh operator atau siapapun itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah form atau tabel ini adalah dokumen yang kita pakai untuk mengisi data dari imbas dari prosedur tadi. Nanti kita lihatkan habis ini. Jadi ada sistemnya dan ada recordnya. Nah, form atau tabel ini adalah record dari sistem tadi. Misalkan contoh, untuk menjamin kebersihan area steril kelas B, kami ada protap pembersihan kelas B yang mengharuskan setiap hari dibersihkan dengan suatu level sanitasi. Kita sebut aja sanitasi harian. Sanitasi harian itu meliputi A, B, C, D, E. Mingguan ada level sanitasi mingguan. Apa itu? Tadi sanitasi harian plus atap atau ceiling. Nah, itu harus ada recordnya yang sifatnya adalah primary data yang langsung diisi, gitu kan? bukan dari report gitu kan. Nah, itu kita isi dalam form atau tabel, dan semua ini align. Jadi nanti akan kalau dari urutan paling bawah, form tabel itu nanti akan ada acuannya. Oh, form tabel ini mengacu ke protap nomor berapa, dan sampai level protap ini juga nanti mengacu pada prosedur yang mana. Jadi ini adalah untuk yang menjamin bahwa seluruh orang di Veron ini dalam fungsinya masing-masing menjalankan kebijakan mutu tadi di levelnya masing-masing dengan sifat yang siap gerak tadi, doable tadi. Salah satu yang bisa saya sharingkan adalah kami juga ada pernah mengalami beberapa kali konsultasi dengan ahli GMP dari internasional. Salah satu hal yang saya note adalah ahli tersebut bilang bahwa atasan setiap orang yang bekerja di Veron itu adalah protap atau prosedur, bukan atasan secara jabatan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya nih sebagai production manager tidak ada di lapangan, operatornya itu punya kendala, acuan pertamanya adalah prosedur tetap. Gitu. Jadi begitu pentingnya prosedur tetap ini sehingga kami mendesain itu menjadi satu FIS ini, Veron Integrated. Yang kedua ada Veron Quality Index yang tadi yang mana FIS itu adalah suatu sistem dalam bentuk dokumentasi protap dan cara kita bekerja di Veron. Sementara untuk FQE adalah goals kami, komitmen kami akan kebijakan mutu, komitmen kami untuk pursue the quality itu diwujudkan dalam suatu target goal bersama yang secara langsung nanti berimbas kepada performa kami dalam balance scorecard. Ini aku anggap teman-teman ngerti ya, dapat belum? Tapi kalau nanti ada pertanyaan kita akan sharing, nanti tanyakan saja. Balance scorecard untuk penilaian performa. Yang kita bisa lihat bahwa ada 15 aspek yang secara langsung akan menjadi hal yang seluruh orang di Veron, baik saya di produksi maupun teman-teman di quality maupun nanti di HR dan sebagainya, itu mengejar ini semua. Yang pertama, complaint rate dengan target under 1%. Ini sudah benar-benar quality-nya itu sudah benar-benar diterjemahkan dalam bentuk angka yang harus doable gitu, bukan lagi yang aku ikut perusahaan ini akan menjaga kualitas sesuai dengan CPOB misalkan, nggak gitu lagi, tapi langsung benar-benar diterapkan di level target goals masing-masing orang. Satu, ada complaint rate. Dua, ada recall batch. Ini under 1 batch, nggak boleh ada. Ini sebenarnya kalau under 1 batch sudah mati. Kalau kami ada recall di tahun itu, ya sudah secara BSC nilainya 1.
sudah nggak ada ampun, gitu. Hanya nggak boleh ada, sarannya gitu kan, nggak boleh ada, tapi targetnya ada satu, ya betul, nggak boleh ada sama sekali. Rework atau reprocess rate ini kita masih dapat 1% per tahun, under atau sama dengan 1% maksimal ya. Rejection rate ini mengacu pada produk yang jelek dan di reject. Jadi even belum sampai ke pasien, belum kita lempar ke market, itu kita punya target under 1% yang di reject. Deviation rate, nanti kita bahas deviation ya, kalau belum mengenal istilah deviation, atau kalau di Jokowi ngomongnya adalah penyimpangan, itu under 20%. Quality risk management, data integrity, dan juga cross kontaminasi ini sifatnya adalah rasio. Jadi memang kita ada untuk quality risk management, data integrity, dan cross contamination control strategi ini kan activity-nya banyak, jadi tidak single activity, jadi dia targetnya rasio BSC-nya ada di angka 3. Comply to approve dossier ini untuk nomor izin edar. Jadi kita approve-kan dossier kita sesuai dengan tahun-tahun ED-nya, targetnya di tahun ini adalah 40%. Terus ada renewal dossier, itu di 90-100% targetnya. Renewal yang bukan dossier, yang renewal NIE dan sebagainya, nomor izin edar, kalau teman-teman belum ini ya, NIE itu namanya nomor izin edar, di mana kita bisa jualan produk tersebut harus dengan NIE yang sudah approve dari BPOM dulu, baru kalau nggak boleh dijual. Nah, setiap waktu NIE itu approval di renewal. Ada OOS rate ini ada 2. OOS itu out of specification, itu ada 2 di OOS kimia dan juga OOS micro, karena Veron ada produk sterilnya, jadi ada OOS micro, itu under 4% setahun ya. Dan juga untuk PQR rate, PQR itu produk quality review, bahasa Indonesianya saya sedikit tidak relate ya, tapi kami menyebutnya dari review tahunan produk. Setiap produk itu perlu direview 1 tahun sekali, itu harus sampai 90% yang target tahun ini harus approve semua. Kapa ini adalah corrective action, preventive action yang biasanya muncul dari suatu audit ataupun ketidaksesuaian yang mungkin terjadi di tengah proses di deviation rate tadi, itu harus close lebih dari 75%. Dan juga kami ada annual GMP training rate, jadi ya nanti kita bahas juga ada faktor terkait training ini. GMP training rate kami itu ditargetkan lebih dari 90% tahunan itu tercapai. Jadi sekali lagi kalau ngomongin sistem mutu tidak hanya ngomongin mau seperti apa secara kata-kata, kebijakan mutu dan sebagainya, tapi harus sampai dijabarkan sampai goalnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Veron dengan 2 hal ini, PIS atau Veron System, dan juga FQI atau Veron Quality Index. Perusahaan lain bisa beda, tapi semestinya punya cara masing-masing untuk mendefinisikan target kebijakan mutu mereka. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya, contoh yang tadi saya sebut dari dokumen FIS. Ini sorry kalau kekecilan, tadi saya coba biar jelas tapi masih seperti ini. Jadi prosedur itu sifatnya yang dokumen yang secara hierarki dia lebih tinggi. Jadi sifatnya masih flowchart. Oh, aku mau ngapain nih gitu kan. Oh, yang berhubungan mana nih? Misalnya ini contohnya prosedur untuk proses produksi liquid injectable. Jadi dia terkait sama siapa aja nih, dia jabarkan. Oh, untuk memulai proses produksi itu butuh minta bahan ketimbang. Oh, itu namanya work order misalkan. Dokumennya nomor berapa? Protapnya nomor berapa? Nanti akan ada lagi setelah ada mulainya dari mana sih bisnis prosesnya? Oh, dari PPIC menyampaikan planning. Oke, PPIC menyampaikan planning kepada produksi akan approve yang mana saja sesuai dengan kapasitas produksi, dan produksi wajib mengeluarkan apa? Oh, mengeluarkan dokumen yang namanya MS itu, master schedule, yang nanti dijabarkan dengan master schedule bulanan atau mingguan. Lari kemana itu master schedule? Oh, harus dikirimkan ke dispensing, ke gudang, harus dikirimkan ke quality. Lalu apa ya nanti eksekusinya? Oh, operator produksi nanti akan eksekusi. Nah, eksekusi itu berarti akan ada protapnya sendiri, protap mesin, bagaimana cara menjalankan mesin dan yang lain sebagainya. Jadi prosedur ini jadinya kayak payung hukum yang lebih tinggi. Nah, prosedur ini tidak bisa go, tidak bisa langsung jalan gitu.
harus diterjemahkan dalam suatu dokumen yang lebih doable, lebih yang siap gerak. Sekali lagi kalau saya bilang. Nah, yang dokumen yang siap gerak tadi namanya di Veron namanya prosedur tetap atau protokol. Yang di sini sangat jelas sekali perbedaannya. Yang di sini itu sudah instruksi. Contoh, cara pengoperasian udah jelas ini satu mesin gitu kan cara pengoperasian. Kamu pencet A, pencet B, habis ini masukin data, masukin usermu dan sebagainya itu dijelaskan secara lugas di sini. Dan seperti sesuai dengan cara CPOB ya, sebisa mungkin dokumen instruksi itu tidak berarti ganda, tidak berambigu, jadi benar-benar lugas gitu, harus ngapain. Di sini juga ada siapa yang bertanggung jawab melakukan itu. Oh, operator, karena ini operasional mesin. Dan dokumentasinya apa? Oh, kami ada form yang namanya penggunaan mesin dan ruangan. Oh, berarti tanggal, misalkan sekarang hari Minggu tanggal sekian ada operator nama saya Paulus Eka Muranto, di Veron itu nama inisialnya PEM gitu. Oh, saya harus bubuhkan itu. Oh, ini yang melakukan operasi ini adalah PEM, tanggal sekian, dan untuk apa. Nanti itu ditulis di form penggunaan mesin dan ruangan. Ini semua harus align gitu ya. Jadi, oh, di level tertingginya ngomongin, oh, setiap jalan kamu harus menjalankan pembersihan mesin, misalkan ya. Terus ada protap pembersihannya, dibersihkan tiap berapa kali sekali. Oh, setiap selesai batch harus dibersihkan. Recordnya dengan apa? Oh, dengan form pembersihan mesin tadi. Itu di level operator pasti yang form tadi yang dieksekusi bersama dengan protap. Tapi secara keseluruhan hierarki penjaminan kualitas itu bisa ditelusur. Bahkan ketika nanti diaudit, oh, gimana sih sistem quality kamu untuk pembersihan mesin? Oh, protap gedenya ngomong ini. Oke, aku minta contoh nih bulan Maret. Oh, kita tinggal ambil dokumentasinya, kita bisa cocokkan. Oh ya, ini bilangnya setiap batch diganti bersihkan, bener nggak? Oh betul, ada recordnya. Dan memang jadinya kayak, oh berarti ribet sekali. Ya memang penjaminan mutunya di farmasi memang seperti itu yang dikehendaki oleh regulator saat ini. Gitu. Kalau orang quality itu dulu atasan pertama saya, head of quality, karena tadi saya pertamanya di QA itu di quality. Head of quality saya itu pesan, ini kita bikin obat loh, bukan bikin pabrik obat loh, bukan pabrik tempe. Bukan berarti tempenya jadi nggak bagus, tapi memang pada suatu kondisi kita harus yakini diri kita bahwa syarat untuk menjual obat itu berbeda dengan syarat untuk menjual produk-produk yang tidak regulated. Saya lanjutkan. Semoga jelas. Nah, nomor satu, kita akan mulai dari salah satu aspek sistem mutu itu apa? Ya GMP-nya, CPOB-nya. CPOB 2018 itu ada 12 bab. Yang mana perbedaan dengan 2012 itu sanitation and hygiene itu sudah tidak menjadi satu bab khusus, tapi langsung menjadi bab di produksi. Jadi tadi ada sedikit pertanyaan ya, sorry atau sedikit menjebak ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita berikan nanti podcast harapannya lebih bagus ini. Nah, tapi dalam kelas ini kita tidak akan bahas satu persatu komparasi ya. Oh, bab 1 dulu apa, sekarang apa. Enggak, saya coba padatkan saja menjadi yang kita akan bahas di yang kanan. Fasilitas CPOB apa yang diperlukan. Ini minimal yang harus fasilitas CPOB yang harus ada itu minimal ini nih, personel terkualifikasi dan terlatih. Bangunannya dan fasilitas itu harus ada dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana penunjang itu sesuai, bahan, wadah, dan label yang benar, prosedur. Nah, nanti prosedur ini kita bahas cukup panjang ya, karena prosedur itu banyak memang. Prosedur dan instruksi yang disetujui sesuai dengan sistem mutu industri farmasi, dan juga adanya tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Kita mulai satu persatu. Nah, untuk personel terkualifikasi dan terlatih, kita mulai dari yang terlatih. Jadi kalau terlatih ini semua wajib. Jadi saya ketika masuk ataupun nanti promosi atau dipindahkan dimutasi itu setiap perubahan fungsi kita itu wajib dilakukan training atau pelatihan. Di Veron kita membagi dua sebenarnya, yaitu basic training. Banyak, ini contohnya aja GMP Principle Hygiene, ini salah satu basic training, dan juga advance atau technical.
Technical ini sudah spesifik di bagian pekerjaan dia. Contohnya ada pengoperasian alat atau mesinnya. Ini semua orang terlatih. Alurnya adalah tadi program pelatihan dasar, atau kami sebutnya BOT, Basic Operation Orientation Training, dan juga technical atau advanced tadi. Nah, training ini sifatnya ada dua, yang kelas ya. Jadi kita ada materinya dan di-share oleh PIC trainernya, dari trainer di-share, dan nanti ada evaluasi dengan ujian. Tapi juga ada yang namanya on the job training. On the job training ya dia bersama dengan supervisornya atau dengan seniornya, langsung setelah tadi training yang pertama itu selesai, dia lulus, yang teoritis, dia langsung, misalkan katakan aja petugas filling gitu, dia akan terjun di lapangan, tandem dengan timnya, dengan seniornya, terus mulai belajar mesinnya secara langsung. Nah, selama proses ini memang dia tidak diizinkan untuk sendirian. Namun setelah on the job trainingnya ini lulus, dia akan mendapatkan sertifikasinya. Nah, sertifikasinya itu di Veron kami mensimplifikasi dengan mendapatkan inisial. Jadi contoh ya, tadi saya ngomong saya inisialnya PEM. Nanti kalau ada orang lain yang namanya katakan aja inisialnya APG gitu, katakan gitu. Nah, misalkan namanya Andre gitu kan, inisialnya APG. Nah, si Andre ini selama belum memiliki inisial APG tadi, belum dikeluarkan oleh quality inisial tersebut, dia tidak punya izin untuk menandatangani dokumen apapun. Jadi tadi setiap protap tadi kan ada recordnya. Nah, record itu kan harus ditandatangani oleh siapa yang melakukan itu. Nah, kalau dia belum memiliki inisial, berarti dia tidak bisa mengentry. Karena butuh inisial yang dibubuhkan. Kontrol di Veron adalah seperti itu. Jadi selama orang ini belum tertraining, dia tidak bakal mendapatkan inisial. Sehingga tidak bisa bekerja dengan efektif. Nah, setelah program training dilaksanakan, sudah mendapatkan inisial untuk bekerja, di Veron juga mengadakan yang namanya retraining berkala. Ini tergantung risk manajemennya ya, risk assessment-nya, training apa yang harus dilakukan berkala, dan berkalanya itu berapa lama sekali, berapa frekuensinya, berapa sering, itu tergantung risk assessment kita. Bisa jadi yang secara steril itu lebih sering, misalkan 6 bulan sekali, tapi kalau less risk yang misalkan ada di liquid yang mungkin resikonya kurang, bisa setahun sekali. Dan itu wajib dilakukan. Ya, tadi kan ada GMP training, ya itu kuncinya kan. Kalau tadi yang sistem mutu yang goal tadi itu nggak dilaksanakan, ya nilainya jelek gitu kan. Untuk menjamin itu, maka salah satu yang harus dilaksanakan contohnya GMP training tadi, harus semua orang mengejar target di 90% tadi. Tuh, jadi mulai kelihatan ya, mulai nyambung ya. Dan memang harus nyambung, kalau nggak nyambung ya nggak jadi sistemnya gitu. Nah, sedangkan yang terkualifikasi, ngomongin terkualifikasi itu karena ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak sembarangan orang itu bisa melakukan. Harus ada kualifikasi khusus, makanya yang terkualifikasi. Tadi semua orang sudah tertraining, tapi dari contoh dua yang saya contohkan ini, dia tidak cukup tertraining, tapi betul-betul harus terkualifikasi dengan sistem kualifikasi yang disetujui oleh quality, tentu saja dilakukan oleh validasi, sehingga kalau dia lulus dia boleh bekerja di tempat ini, kalau tidak maka ya tidak boleh. Nah, dua contoh adalah petugas inspeksi kejernihan sediaan steril. Jadi untuk konteks, kalau teman-teman belum tahu, sediaan steril itu tidak boleh, salah satu syaratnya tidak boleh ada partikel visible. Mungkin udah tahu lah ya, mungkin ada kuliahnya juga. Partikel visible partikel. Yang subvisible juga ada, tapi ada syaratnya, boleh, tapi ada alatnya juga untuk mendeteksi subvisible, bukan dengan mata manusia, yang namanya juga subvisible, mata manusia kelihatan, itu ada syarat berapa banyak. Tapi kalau yang visible, yang terlihat oleh mata manusia, itu syaratnya 0. Itu karena ada resiko nanti kalau berarti terlihat manusia itu berarti cukup tinggi, cukup gede, sehingga nanti bisa menyumbat pembuluh darah dan sebagainya. Nah, orang yang ditugaskan untuk melihat itu, menginspeksi itu harus lulus ujian dulu. Jadi apa ya, kalau kita sebutnya metode paling simpel atau aparatus paling simpel untuk melakukan inspeksi kejernihan itu kan
layar yang dilengkapi dengan lampu, layar hitam putih gitu, yang dilengkapi dengan lampu yang syaratnya itu 200 lux minimal, yang dipakai oleh manusia untuk melihat ampul atau vial di bawah lampu tadi, apakah ada partikel hitam atau putih. Sesimpel itu acuannya sebenarnya. Meskipun sekarang sudah banyak automasinya ya, dengan mesin, dengan sistem kamera atau sistem diode array dan sebagainya, itu sudah ada, tapi acuannya tetap manusia. Nah, manusia ini harus dites gitu, yaitu dengan satu kit, ada satu kit qualification kit yang terdiri dari sampel oke dan juga sampel yang harusnya di reject, yang berisi partikel yang misalkan nanti partikel bisa jadi beling misalkan, kaca gitu kan, ada partikel yang berwarna putih, ada partikel yang berwarna hitam, ada yang partikelnya mirip rambut gitu, serat, kami sebutnya fiber serat gitu, dan juga yang reject secara kosmetik, misalkan tutupnya jelek atau bodinya ada crack, itu kami punya sampel kitnya, dan orang yang mau dikualifikasi dia harus menjalani ujiannya. Nah, ujiannya dari nanti belajar dulu, oh ini yang di reject, ini yang enggak, lalu akan dites. Yang hanya yang lolos saja yang boleh melakukan pekerjaan tersebut. Satu lagi ada operator filling produk steril. Nah, operator filling ini ada dua SIM-nya. Kalau bahasa gampangnya SIM ya, kayak kita naik motor itu SIM. SIM pertama adalah gowning prosedur. Jadi tidak semua orang boleh masuk ke kelas B. Yang masuk pun dia harus menjalankan gowning. Gowning itu ganti baju. Karena kalau baju kelas B, baju di produksi steril itu kan bertahap ya. Dari baju rumah, nanti baju kantor yang di kelas E, nanti ke kelas D juga ganti baju, ke kelas C ganti baju lagi, ke kelas B juga nanti akan tambah atau ganti. Nah, cara gowningnya, cara berpakaian yang benar, yang mengurangi resiko kontaminasi, itu dikualifikasi orang. Even saya tidak terkualifikasi masuk kelas B. Meskipun saya production manager gitu, tapi saya tidak punya SIM-nya masuk kelas B. Apakah saya boleh masuk kelas B? Untuk sekarang tidak boleh. Meskipun saya atasannya operator gitu. Aku mau masuk nggak boleh, mereka operator akan melarang saya. Saya nggak punya SIM-nya. Kalau mau masuk gimana Pak? Ya harus terkualifikasi dulu. Dan kualifikasi ini 6 bulan sekali diperpanjang. Namanya bonding prosedur. Dan khusus untuk aseptis proses itu ada aseptis proses simulation, atau kalau saya sih nyebutnya lebih populer disebut dengan media fill. Kenapa media fill? Karena kita filling media dalam kemasan normalnya, misalkan vial ya kemasan vial, ampul ya kemasan ampul. Tapi karena yang di filling media, maka kalau terjadi break dari aseptis prosesnya, pasti akan tumbuh. Ini di CPOP juga ada di proses simulasi ini sudah dibaca, ada syaratnya, misalkan minimal terfilling adalah 10.000, minimal terkontaminasi adalah 1 dari sekian misalkan ya, itu ada. Dan karena tadi di filling adalah medianya biasanya TSB ya, triptik buat, bukan yang agar. Kalau media agar kan nggak mungkin kalau nanti di filling jadi agar dong, jadi nggak bisa dilihat. Ada yang tidak jadi agar, itu akan menjadi keruh ketika bakterinya tumbuh dan mengkonsumsi, kan media kan makanan kan ya, ketika bakteri tumbuh berkoloni, tadi media yang jernih dia akan tumbuh, dan itu tidak boleh ada satupun yang tumbuh. Nah, dalam proses media fill ini, orang yang melakukan nantinya menjadi operator proses aseptis, dia akan mengikuti proses simulasi ini, dan dia juga punya syarat untuk lulus. Contohnya ya, tadi nanti akan ada pengecekan di kontaknya ya, di tangan ya, di beberapa bagian tubuhnya. Selama proses juga dia diamati oleh orang validasi pergerakannya, dia tidak boleh lari misalkan. Cara dia sanitasi rutin tangannya, cara dia misalkan mengakses kelas A, itu semua dinilai sehingga nanti hanya orang yang lulus saja yang boleh melakukan filling produk aseptis. Demikian, jadi personel terlatih dan terkualifikasi itu seperti ini penjabaran eksekusi di industrinya. Ya, ini di Veron ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Kedua, bangunan dan fasilitas yang luas memadai. Ini sekali lagi saya minta maaf, ini karena filenya itu A3, saya coba crop, tetap sedikit pecah. Jadi ini contohnya ya.
kami memiliki di dokumen tadi, di vis manual tadi, ada yang levelnya adalah menjelaskan tentang peruntukan dari area-area di dalam pabrik. Ini kita bisa lihat, ini ada packaging area, ada secondary packaging area. Ini saya potong sebenarnya di bawahnya itu masih panjang, masih kelas D-nya juga ada. Ini kita bisa lihat bahwa ini ada unloading area, ini ada trolley store, ini ada autoclave, ini ada supervisory room. Nah, ini kita harus jabarkan, dan tata cara pembuatan luasan-luasan area ini kita mengikuti kebutuhan dari areanya. Misalkan secondary packaging ini ada 2 mesin nih misalkan. Mesinnya seberapa besar. Nah, itu harus diplotkan dan tidak cuman mempengaruhi mesin saja, tapi secara pergerakan itu juga harus harus leluasa. Jadi tidak yang tidak bisa bergerak gitu kan, sempit atau apa yang akhirnya nanti tujuan akhirnya sebenarnya ngomongin luas yang memadai adalah mengurangi resiko mix up. Karena kalau nanti luasannya itu tidak memadai, pasti banyak tumpukan di sana sini dan itu membuat proses tidak berjalan dengan lancar. Nah, sedikit penjelasan kalau kita ngomongin proses itu kurang lebihnya kan yang bawah ini nih, yang bahan baku diproses, kami sebutnya processing, itu dari bahan baku menjadi produk ruahan, dan produk ruahan ini di packaging. Di antara proses ini seringkali kita menemukan kebutuhan akan ruangan untuk menahan produk ruahan tadi sebelum boleh dilakukan packaging misalkan. Nah, ruangan itu kami sebutnya dengan WIP atau work-in process. Jadi contoh bahan baku. Oke, ditimbang sama dispensing. Itu kan tidak just in time ya, ditimbang saat itu langsung diambil orang produksi. Enggak, kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Jadi kita punya stagingnya. Jadi kita harus punya ruangannya nih, nggak bisa. Oh, adanya cuma timbangan, terus habis ditimbang kamu langsung ambil. Ya nggak bisa. Dari desain tidak bisa. Nah, itu yang kita harus consider dalam membangun pabrik. Nah, lalu diproses, katakan aja di mixing. Oke, mixing liquid itu harus diuji dulu oleh lab nih. 2 hari ya pengujiannya. Nah, itu berarti kan butuh tempat. Tempat itu juga harus ada. Kalau enggak ya, berarti kalau nggak punya tempat lain, selama 2 hari mixing akan stop. Karena nunggu bisa di filling dong. Nah, itu kan tidak ideal juga. Nah, jadi ada tempat untuk menempatkan produk antara. Lalu ya tadi menunggu quality, kalau sudah quality release ya kita bisa packaging. Packaging bisa kita lihat berarti dikemas, dan kalau packaging memang dia lebih mudah ya dibayangkan, yang dikemas langsung nanti akan balik lagi ke area gudang dalam bentuk master box yang terpaletisasi. Oke, sampai di sini coba saya cek ada pertanyaan nggak ya? Di chat nggak ada pertanyaan? Saya lanjut atau dia mau tanya dulu? Raise hand atau langsung ketik aja atau langsung buka mic? Oke, nggak ada? Oh, ada yang raise hand. Mas Muhammad Ricci ya, sama Mbak Felicia. Oke, langsung aja Mas Muhammad Ricci dulu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan kalau untuk menjadi pekerja atau personel yang terkualifikasi, itu kan ada bagian khusus tesnya gitu atau ujian terlebih dahulu, sehingga ada kategori lulus atau tidak lulusnya gitu. Nah, gimana Betul. dengan kayak training basic atau pre-training atau on the job training gitu, apakah juga ada kategori lulus atau tidak lulusnya atau gagal tidak gagalnya gitu? Apakah itu juga misal kita training setiap 6 bulan, skala 6 bulan gitu, apakah itu juga ada kategori gagal trainingnya gitu, Pak? Oke, itu aja. Saya langsung jawab ya. Dua-duanya ini ada gagal dan berhasilnya. Tadi kalau yang terkualifikasi itu berhasilnya berarti boleh bekerja. Kalau yang basic training tadi, kalau gagal berarti tidak dapat inisial. Istilah kami itu ngomongnya tidak direkomendasikan untuk kerja di posisi yang dia trainingkan tadi. Karena tidak terrekomendasi berarti tidak mendapatkan inisial, ya dia tidak bisa bekerja. Jadi quality itu, kalau di Veron quality itu punya apa ya? Punya power, ya memang harus seperti itu ya, power segitunya, dan ada cara-cara yang kita sepakati sama-sama untuk
membuat produksi itu nggak nakal, bahasa gampangnya gitu ya. Tapi tiba-tiba orang datang belum dapat training yang proper, dia kerja, itu nggak bisa terjadi. Dia harus training tadinya. Kalau gagal trainingnya, berarti dia tidak bisa bekerja di posnya. Terus implikasinya apa? Kan dia udah kita hire. Ya, ini ngomongin sedikit SR ya. Ya berarti kita sebagai atasannya harus cari, kalau emang dia gagal nih, oh dia tuh harusnya training sebagai operator filling, tapi gagal terus nih, udah dicoba training 3 kali gagal nih, jadi nggak boleh nih bekerja di filling. Ya kita harus cari atau tempatkan dia di tempat yang lebih tidak susah gitu kan, lebih yang mudah atau yang cocok dengan dia. Ya kalau terpaksanya, oh ini udah orangnya susah banget nih ya. Biasanya kalau kayak gitu pada akhirnya kita kembalikan ke SA. Kok bisa orang seperti ini lulus interview gitu lah ya, masuk ke Veron gitu. Nah, itu selama ini belum pernah sih sampai segitunya yang kita salah hire gitu. Orangnya nggak mampu tapi kita hire, itu selama ini belum pernah. Jadi belum pernah kejadian memang. Tapi kunci dari sistem penjagaan sistem quality-nya adalah kalau gagal dia tidak mendapatkan inisial dan otomatis dia tidak bisa bekerja di posisi tersebut. Itu Mas Ricci ya panggilannya. Oke. Oke, Bapak. Satu lagi Bapak, terkait Oke. dengan Veron Quality Index, tadi kan dijelaskan ada 15 indeks. Nah, untuk pihak yang membuat FQI itu sendiri siapa Bapak? Dan apakah juga perlu meminta seluruh persetujuan dari orang-orang yang ada di Veron gitu, atau hanya satu pihak aja? Dan gimana kalau misal dalam 1 tahun itu indeksnya itu nggak tercapai gitu Pak? Apakah ada konsekuensi bagi para pekerjanya atau perusahaannya gitu Bapak? Oke, saya jawab ya. Itu bagian pekerjaan dari, kalau di Veron namanya QSM, berarti sistem manajemen. Jadi departemen yang bertugas untuk mendesain itu adalah si QSM ini, tapi item-itemnya dan targetnya ini harus di-approve oleh direktur. Jadi kalau di CPOB itu ngomongnya manajemen puncak gitu ya. Kalau teman-teman baca di CPOB ada manajemen puncak. Nah itu semua tadi itu akhirnya kan ada satu tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Ya berarti mencapai suatu kualitas, standar kualitas yang kita pengen tujukan. Nah itu nanti teman-teman dari QSM akan memformulasinya apa aja yang penting buat Veron, contoh komplain, recall dan sebagainya tadi, dan itu akan dimintakan persetujuan ke direktur untuk target-targetnya. Jadi itu nggak yang simpel. Misalkan saya produksi nih, wah komplain tuh susah ya gitu. Misalkan ya katakan aja, kamu nggak mau dong target komplainnya sekian persen, aku maunya target komplainnya 50%. Loh, kalau Pak Direkturnya nggak mau, ya aku nggak boleh gitu. Aku harus ikut. Nah, terus apa resikonya bagi pekerja kalau tidak capai. Nah, karena ini adalah sebenarnya indeks internal. Indeks internal dalam arti tidak ada resiko to pasien. Jadi kan indeks internal kami untuk menjaga kualitas gitu. Tidak ada resiko pasien, itu clear. Tapi untuk kami apa yang terjadi kalau tidak tercapai target itu? Karena itu menjadi salah satu BSC kami, balance scorecard kami, penilaian performa kami. Ya ketika jelek, ya penilaian saya jelek. Implikasinya as simple as bonusnya jelek, gitu kan? Atau ya digantikan. Misalkan ngomongin quality, saya manajer produksi. Nah ini di bawahnya Pak Eko, manajer quality-nya merah semua, misalkan ya. Ya bisa dong nanti manajemen puncak akan lihat ini Pak Eko nggak apa ya, nggak layak di situ lah bahasa gampangnya. Bisa resikonya diganti. Diganti ini nggak melulu dipecat ya, karena nanti akan imbasnya ke SR sistem karyawan tetap karyawan kontrak. Saya tidak mau ke sana, tapi katakan bahasa gampangnya adalah ya digantikan aja. Kita tidak perform, digantikan, itu aja. Kalau yang karyawan kontrak ya simply kontraknya diselesaikan, kita cari yang lain. Tapi kalau karyawan tetap memang ada peraturan perundangan yang lain yang mungkin kita tidak bahas di kuliah sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu juga berlaku di perusahaan yang lain ya, karena ada performa yang jelek, ya wis. Paling simpel bonusnya nggak dapat gitu kan, atau bonusnya kecil. Paling resiko paling tinggi ya digantiin. Kamu tidak layak kok di situ, kamu tidak bisa memberikan performa yang bagus kok di posisi yang itu. Ya gantiin aja gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Felicia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Mohon izin bertanya. Kurang lebih mungkin pertanyaannya sama seperti yang tadi ya, Pak.
Misalkan ketika seseorang itu dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain kan perlu adanya training untuk melihat apakah orang tersebut qualified atau tidak. Nah, Ya. kalau tadi kan disebutkan kalau trainingnya itu bisa berkisar antara 6 bulan ya Pak. Berarti apakah sebelum orang itu masuk harus menunggu 6 bulan terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian itu ya Pak? Oke, saya langsung jawab. Mungkin sedikit, mungkin karena saya terlalu cepat atau gimana, mungkin sedikit saya luruskan. Yang 6 bulan sekali itu retraining ya. Jadi saya nih operator filling steril, karena operator filling saya itu kritikal, maka sebelum saya sebelum saya bekerja di situ saya harus lulus dulu trainingnya. Dan kalau saya lulus 6 bulan lagi, saya harus training lagi, mengikuti training yang sama lagi gitu kan. Tapi tadi pertanyaannya kan, kalau orang yang pindah, ya begitu dia pindah sebelum eksekusi dia mengerjakan pekerjaan barunya, dia harus lulus training dulu. Saat itu juga. Jadi tidak ada yang 6 bulan sekali gitu. Misal, tadi bilang steril 6 bulan sekali. Enggak, ketika saya dari misalkan saya dari liquid, butuh nih orang di steril. Oh ada PEM tuh yang cocok gitu. Nah begitu saya diminta untuk mutasi pindah, itu langsung di training. Langsung di training saat itu sebelum saya boleh bekerja di steril. Begitu ya Mbak. Jadi mungkin tadi sedikit kecepatan, jadi saya luruskan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin bertanya satu lagi Pak. Mengenai tentang work in process yang tadi, apakah ada maksimal sediaan tersebut disimpan berapa lama di dalam ruangan tersebut sebelum di packaging begitu Pak? Ada. Lalu misalkan Oke. ternyata di dalam ruangan tersebut sudah full dan ternyata masih produksi, nah itu bagaimana Pak cara mengatasinya agar tidak full di dalam ruangan work in process itu Pak? Terima kasih. Oke, jawaban pertama, ada batasnya masing-masing dan itu sesuai dengan validasi proses. Jadi misalkan tablet dalam bentuk tablet naked tablet ya, belum di blister, itu katakan misalkan 1 bulan. Terus misalkan apalagi tadi yang liquid dalam bentuk di tangki itu akan ED 1 minggu misalkan, kalau tidak segera di filling. Itu ada, dan itu adalah buah dari validation proses. Nanti di akhir ada, dan nanti kita mungkin akan bahas di sisinya di kuliah yang berikutnya ya. Apalagi tadi apa? Kalau lebih ya berlebihan. Nah itu yang tadi kita bahas di tersedianya ruangan itu. Nah ruangan itu kan didesain ya Mbak. Jadi nggak yang tadi produk liquid tuh gede batch size-nya, tankinya harus gede. Oke, mixingnya 1 hari, fillingnya 1 hari. Tapi kualitinya butuh 2 hari. Berarti kan harus by design. Minimal aku butuh 3 tangki. Itu didesain di awal. Kalau nggak punya 3, berarti aku nunggu quality itu kelamaan tuh. Aku nggak feeling. Aku kan downtime gitu kan. Kalau ada 3 tangki kan, tangki pertama katakan starting point di Senin. Ini starting point ya, tapi biasa dari minggu sebelumnya. Tapi katakanlah Senin mixing di filling Selasa. Di filling Rebo gitu, sorry. Karena kan 2 hari ya tadi. Nah, tapi kalau kita nggak punya tangki lebih, maka Selasa aku nggak bisa mixing dong. Nah, berarti itu didesain, biar Selasa mixing, biar Rebo mixing, aku butuh berapa, ruangan segede apa, berapa jumlah tangkinya, itu didesain. Tapi, desain itu juga memperhitungkan resiko produksi ya, Mbak. Jadi misalkan, tidak, misalkan tadi ya jangan 3 tok gitu kan. Karena tadi contoh tadi membutuhkan 3 tangki kalau mau ngalir. Tapi ada potensi kalau mixing nanti nggak lancar gimana? Oke, kalau gitu kita butuh 4 atau 5 tangki. Kita sebagai farmasis ngajuin tuh ke manajemen puncak yang punya duit gitu kan. Pak, aku kan diminta suruh bikin liquid nih. Aku minta 4 tangki, 5 tangki ya Pak, storage dulu. Kenapa Pak Eko kok butuh? Kita jelasin nih butuhnya. Ya udah di approve ya kita jalankan. Gitu. Tapi pun kalau terjadi, kalau ngomongin konsep produksi ya, kalau penuh berarti harus stop Pak. Ini ada materi lain ya terkait proses produksi, istilahnya Kanban. Aku nggak tahu apa pernah dengar Kanban sistem gitu. Itu ada semacam tarikan. Misalkan di proses setelahnya itu kosong, WIP-nya kosong, maka proses sebelumnya harus nyiapin untuk replenish gitu. Ya kalau penuh sebenarnya itu trigger, penuh kok WIP-nya. Tadi misalkan dari gudang ke produksi. Nah, ada WIP antara dispensing ke produksi. Ada WIP nih, WIP-nya penuh. Berarti kan secara teoritis produksi punya material yang bisa berjalan beberapa hari ke depan. Ya kan? Jadi dispensing boleh berhenti dong. Gitu. Tapi kalau nanti di bentroknya sedikit teknikal ya. Bentroknya tadi
kalau aturannya memang ya as simply as berhenti, Mbak. Oke, berarti penuh nih mixing tanknya. Ya sudah, tidak mixing lagi, Karena toh ada sediaan yang belum di-filling toh. Ya udah berhenti aja. Tapi biasanya nanti mungkin teman-teman akan dilema ketika nanti diproduksi. Contohnya paling simpelnya adalah produk steril. Produk steril itu ada 14 hari sterility. Target kalian bulan itu harus rilis 10 misalkan. Menunda 1 hari di tanggal 14 itu berarti tidak rilis bulan itu. Kebayang ya? Katakan aja, sorry bukan 14, 16 ya. Katakan aja harinya 30 hari. Wah penuh nih Pak, aku kena berhenti sekarang gitu. Nggak feeling, ini nggak ke feeling nih. Dan kalau nggak ke feeling, itu ke bulan depan. Nah, itu nanti jadi kebijakan kalian as apoteker di sana. Jadi harus dilihat dong, kalau ada feeling resikonya apa, kalau enggak resikonya apa. Kalau resikonya itu tinggi dan beresiko terhadap kualitas produk, ya saya sarankan untuk tidak perlu dipaksakan. Jadi ya stop aja karena mau itunya nanti menjadi resiko bisnis, jadi rupiah kan. Karena nanti teman-teman, saya sedikit mau menggunakan bahasa ini karena nanti teman-teman di sana itu jangan bayangin as simply as oh aku apoteker nih, aku harus jaga proses ya. Kita di industri itu bukan yayasan amal, kita adalah bisnis. Jadi in the end UUD itu tetap terjadi, ujung-ujungnya duit itu tetap terjadi. Ya kita di situ untuk membuat perusahaan profit tentu saja dengan tetap menjaga kualitas ya. Jadi biar kita di cara pandang yang sama gitu. Aku nggak akan ngomong hanya sekedar manis-manisnya doang. Oh kalian harus jagain enggak, tapi di sananya akan ada masalah juga. Nah disitulah muncul kalau CPOB itu bilang risk assessment. Di CPOB 2018 itu kita diizinkan melakukan assessment dan memutuskan kalau risiko tadi diputuskan bersama di komitenya produksi, quality dan sebagainya itu diterima dengan risk control tertentu ya. Itu ya, sorry sedikit panjang tapi memang seru kalau ngomongin kayak gitu. Nanti kalau produksi itu pasti akan kayak gitulah, akan kena oh penuh nih Pak gimana gitu. Previasi nggak boleh nggak jalan ya gitu, kita harus butuh nih seperti itulah. Karena diproduksi kan jadi core-nya, jadi akan berhubungan dengan Oke, karena cukup panjang ini ada satu lagi tapi Mbak siapa ya Mbak Aman siapa ini kita tunda nanti ya Mbak, nanti Mbaknya duluan nanti kita tunda. Kita lanjutkan dulu. Oke, nah yang ketiga itu yang ketiga itu peralatan dan sarana penunjang yang sesuai. Nah ini jadi luas sekali karena ngomongnya sesuai. Sesuai itu berarti ya sesuai. Kamu maunya apa? Kamu mau produksi steril, kamu produksi liquid, kamu mau produksi solid itu ya sesuai aja. Nah ini saya terjemahkan dari beberapa hal ini. Satu, mesin-mesin produksinya yang sesuai dengan kebutuhan sediaanmu itu apa? Ya mesin-mesinnya. Kita ngomong yang sarannya ya. Terus selain mesin-mesinnya, tadi ada tata udara, tata sistem pengelola air. Itu nanti kita akan bahas terpisah ya di sesi beberapa waktu ke depan. Itu penting karena environment juga harus dijagain. Ini ngomongin 4 sistem environment monitoring. Di monitor itu berarti ada targetnya. Untuk membuat target itu tercapai, targetnya berapa? Nah, itu ada acuannya di PICS atau CPOB sendiri. Setahu saya ada acuannya di dulu zaman saya masih 2019 itu dari POP CPOB. Oh kalau kelas A itu berapa partikelnya per meter kubik gitu kan, itu ada. Nah itu yang nomor 2 ini berperan di situ. Tata udara itu untuk membuat itu terjadi pressure dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail bagaimana cara bikin pressure minus, kenapa harus minus, kenapa harus plus, ada sistemnya namanya bubble atau sink, itu kita bahas di sesi kuliah tentang tata udara. Dan environment monitoring itu pun tidak melulu hanya tata udara tadi, tapi air, WFI kita, WFI itu water for injection ya, katanya PW, purified water kita, itu juga dilakukan monitoring berkala. Gitu. Nomor 5 ini ada sistem pemantauan khusus untuk di area kelas B, misalnya continuous particle monitoring system, itu setahu saya juga sudah wajib. Kalau yang kelas A itu setahu saya sudah wajib, koreksi kalau salah ya, itu wajib secara terus-terusan. Wajibnya sih sebenarnya area partikel di kelas A itu wajib dipantau selama proses, ngomongnya seperti itu. Nah, berarti terjemahannya adalah ya kita punya yang namanya tools gitu, namanya continuous particle monitoring system. Jadi ada satu port gitu yang ditaruh di beberapa lokasi di kelas A yang dia tuh otomatis selalu menyampling
Itu. Nah, dulu kan kalau CPOB yang dulu-dulu itu kan nggak continuous, jadi nyamplingnya itu di awal, tengah, dan di akhir gitu kan. Jadi pas awal proses disampling dulu namanya at rest, terus pas processing mungkin di tengah di stop dulu sebentar, dicek lagi menggunakan particle monitor yang portable gitu, terus nanti di akhir gitu. Nah sekarang nggak boleh, sekarang harus continue gitu. Jadi otomatis harus ngisi, dan hasilnya itu direview oleh produksi dan quality menjadi salah satu bagian dari batch disposition. Nanti kita bahas yang namanya batch disposition di belakang. Nah, yang keempat itu bahan, wadah, dan label yang benar. Ini saya coba gambarkan ngomongin wadah dan label di Veron itu seperti apa. Jadi ini alur proses ya. Jadi dari mulai warehouse sampai ke produksi produk jadi, dan nanti balik ke warehouse lagi sebenarnya. Warehouse itu nyimpen apa sih? Nyimpennya itu kan dalam bentuk materialnya itu drum atau koli atau apapun lah sebutannya. Tapi bayangin misalkan tong gitu loh, kan nggak yang sudah tertimbang gitu kan. Nah di situ labelnya ya berarti label status produknya dan label stok. Label status produk ini maksud saya yang karantin, reject, dan sebagainya ya. Gitu. Nah ada labelnya, tapi kalau di Veron kita saat ini sudah menggunakan Oracle System, Warehouse Management System, sehingga secara digitally itu dikontrol oleh sistem. Jadi mungkin kalau suatu saat nanti punya waktu berkunjung ke Veron, kita lihat gudang, itu teman-teman mungkin tetap akan lihat, oh ini rilis, ini kuarantin gitu. Tapi kok nyampur Pak gitu. Kok ini ada di bagian gudang yang ini ada kuarantin, ada yang rilis gitu. Iya, karena kami sudah menjalankan warehouse management system yang mana secara sistem sudah diatur sehingga lokator atau lokasi-lokasi titik penyimpanan itu sudah sistem sudah tahu. Dan kami pun mengambil atau istilah kami itu picking gitu. Ambil bahkan belum sebelum picking, reservasinya dulu itu sudah hanya bisa mereserve yang sudah rilis dari quality. Jadi integrated ya. Tadi nanti pas QC aku jelaskan tambahan. Teman-teman ini dulu, telan dulu ya. Nah nanti di dispensing berarti dari drum tadi yang bentuknya gede itu harus ditimbang dong. Dispensing itu maksudnya penimbangan. Gitu. Menjadi suatu wadah yang akan dikirim ke produksi. Mungkin bisa plastik atau wadah botol kaca gitu. Nah plastik dan botol kaca ini ganti nih labelnya. Yang jelas tidak ada label status lagi, tidak ada karantin atau rilis, karena saat di dispensing ini kan berarti kalau material sudah pasti rilis gitu, berubah menjadi label timbang. Label timbang ini akan jadi acuan, nanti saya jelaskan juga di belakang yang ada batch record nanti, itu akan di scan dan akan dilakukan mixing, let's say. Nah, bahan baku tadi, EPA dan juga bahan ruahan itu akan menjadi satu bahan EPA dan bahan tambahan gitu akan jadi ruahan. Yang tadi contohnya kalau di liquid jadi storage tank, SS itu stainless steel. Storage tank dan bahan stainless steel. Nah, storage tank ini yang menjadi punya label baru, namanya label produk in process dan kembali mendapatkan label status. Produk in process ini berarti dia mencakup, oh ruahan ini, balak ini itu nomor batch-nya berapa, di mixing kapan, di sampling kapan, dan selama belum rilis berarti dia masih karantin. Nah akhirnya tadi setelah rilis oleh quality boleh dilakukan packaging, maka yang terjadi adalah kita sudah mendapatkan produk jadi dalam bentuk fisik yang bisa dijual gitu kan. Kalau di pabrik berarti kan jualannya kan master box, karena kan jualnya nggak ngecer kan kalau di pabrik. Di dalamnya barulah misalkan Pak Stimuno berarti satu dus itu sudah di dalam dusnya dan leaflet dan sebagainya lengkap. Nah karton box ini sudah mendapatkan satu final label, yaitu label status produk yang biasanya akan masih karantin kalau dari produksi kan baru keluar proses berarti masih karantin. Nah ini harus dijaga sistem yang tadi saya bilang kita menggunakan Oracle itu yang menjaga bahwa tidak terjadi kesalahan pelabelan dan kesalahan wadah gitu. Karena kalau terjadi ya jadi kita mengenal yang namanya mix up atau cross contamination. Misalkan produknya Stimuno kok dilabeling apa antasida gitu ya, itu misalkan contohnya bisa terjadi Pak seperti ya bisa ketika salah gitu kan, kalau sistemnya tidak berjalan. Oh aku mau filling Stimuno, material kemasnya Stimuno, begitu yang diambil bahan ruahannya ngambilnya antasidadon gitu misalkan, salah lagi supervisornya ngecek dan sebagainya misalkan karena sistemnya nggak bagus, ya di filling dong, salah dong kan
antasidanya tadi kan harusnya wadahnya lain. Baru ketahuan ketika di IPC. Loh kok warnanya putih padahal stimulo warnanya coklat. Nah, seperti itu. Sistem harus menjaga supaya itu tidak terjadi. Lanjut dulu. Nah, adanya prosedur. Nah, prosedur itu aku bagi 3 yang mungkin lebih mudah untuk dijelaskan. Salah satunya adalah FIS dokumen tadi. FIS dokumen tadi itu benar-benar sepabrik. Jadi nggak cuma produksi ya, SR, quality dan sebagainya itu punya masing-masing, engineering juga punya masing-masing, ada beberapa kali maintenance gitu-gitu yang mereka punya. Namun secara khusus di produksi dan quality itu ada yang namanya manufacturing instruction, di kami itu namanya manufacturing instruction atau kami kenal dengan MI, atau apa ya kalau umumnya bahasa Indonesia itu batch record gitu ya. Batch record itu catatan pengolahan batch. Catatan pengolahan batch. Dan kalau produksi itu catatan pengolahan batch, kalau lab itu metode analisa. Jadi teman-teman lab itu juga analisa kadar gitu yang tidak jalan-jalan aja, tapi punya metode analisa, punya manufacturing instruction-nya sendiri. Metode analisa ini yang harus diikuti satu persatu. Itu. Nah, dulu ini contoh ya, tapi ini dulu sebenarnya prosedur produksi yang di Veron punya itu ada dua bagian besar. Aku nyebutnya bagian ini tidak lanjutan ya, ini sedikit potong, jadi emang aku ngambil nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 ini bagian yang saya show ini itu namanya GMP check. GMP check apa? Ya GMP check itu adalah syarat-syarat yang harus terjadi sebelum kita melaksanakan eksekusi pekerjaannya, dalam hal ini pencucian dan strategi vial, itu harus dicek dulu oleh orang yang berwenang. Dalam hal ini boleh diparaf oleh staff, officer, atau supervisor produksi. Ini clear, ini yang boleh gitu kan. Jadi operator nggak boleh gitu. Nah, apa aja? Nah, ini yang hal-hal yang kita pastikan yang penting gitu kan. Apa? Oh, ruang cuci, ini kan pencucian ya. Ruang cuci sudah dan sterilisasi vial ini sudah bersih. Label bersih terlampir. Nah, ini ada recordnya terlampir. Nanti supervisor akan ngecek tuh, oh label bersihnya ada, benar sudah dibersihkan, recordnya tadi yang saya bilang di awal, oh ada catatan atau form pembersihan dan pemakaian dan pembersihan ruang produksi, itu semua wajib ada ketika supervisor mau melakukan rilis. Terus yang kedua, oh tekanannya berapa? Nah ini nanti nyambung ke kuliah kita selanjutnya, soal tata udara. Kenapa harus bertekanan? Dan tekanannya kenapa harus syaratnya harus 15-25 Pascal? Nah, kalau ternyata tidak ini ya nggak boleh jalan, harus kejadian dulu gitu. Itu ya. Terus apa? Oh, mesin washing vial namanya ini brand ya, namanya aja Hydra. Dalam keadaan bersih, label bersih terlampir. Cek lagi tuh supervisornya. Oh, sudah benar dibersihkan. Oh, kita ada yang namanya checklist rilis bersih. Sorry tadi aku coba cari-cari tapi ternyata nggak ada recordnya. Ada checklist rilis bersih yang memandu supervisor untuk ngecek bagian mana aja mesin itu yang harus dicek dan harus bersih. Lanjut yang di Pyroorganic Tunnel, ini juga ini brand Blue Galaxy ini brand juga harus bersih dan label terlampir. Ini kenapa saya tekankan terlampir ini ya karena kepentingannya kalau itu bilang catat yang dikerjakan. Nah ini pencatatan itu harus ada, makanya dilampirkan. Nah terakhir ini ada, oh ini hanya file dan dokumen batch yang sedang dikerjakan yang ada dalam situ. Ini adalah satu cara kami untuk mengontrol supaya tidak ada potensial mix up. Jadi satu ruangan proses tuh hanya boleh satu produk saja. Meskipun ruangannya gede, ada nyimpan material produk lain itu nggak boleh. Jadi benar-benar hanya satu batch saja. Lalu operator memakai sarung tangan dan masker. Nah ini dibubuhkan tanda tangan kalau sudah dicek. Nah, yang ke bawah, yang di bawahnya nomor 3, ini namanya proses instruction. Jadi proses ini contoh aja, sorry saya harus sensor ya, karena konfidensial gitu. Ini sodiumnya oke lah, sodiumnya nggak perlu disensor. Nah, di sini clear, di MI itu clear. Tambahkan ke dalam tangki sodium apa, seberat berapa. Nah, ini tetap tertulis meskipun yang nimbang itu bukan orang produksi. Yang nimbang itu orang timbang, tapi si orang produksi akan ngecek, oh yang tak masukin itu bener, ada label timbang tadi, yang sebelumnya kita bahas label kan, ada label timbang, itu bener yang sodium dengan berat 240 gram. Bisa jadi, karena proses, ada sodium yang sama,
beratnya 300 karena tujuannya nanti di nomor 4. Misalkan secara proses mixingnya memang demikian gitu kan, memang diatur demikian. Nah, ketika dia sudah melakukan ini, dia wajib taraf di sini. Gitu. Selanjutnya, perintahnya clear, aduk dengan kecepatan motor agitator 400 rpm selama berapa lama? 10 menit dengan nitrogen insufficient dengan tekanan sekian selama proses. Jamnya mulai kapan, jam selesai kapan, dan targetnya itu clear harus ada, ini ada speknya ya. Nah, dan inilah catatan untuk menulis aktualnya. Tadi kan 400 rpm, ini harus 400 nih. Kalau nggak 400 ya deviasi berarti. Nanti deviasi kita bahas di belakang. Terus hasil akhirnya apa? Oh, syaratnya larutan jernih tidak berwarna. Nah, disinilah kita mengenal yang namanya CPP dan CQA. CPP atau Critical Process Parameter itu parameter yang kita setting biasanya di mesin atau ya kalau kerjaannya manual berarti ya di cara manualnya untuk menjamin kualitinya terjadi, quality targetnya, CQA-nya terjadi. Jadi kalau CQA kan di sini pemberiannya jernih, tidak berwarna. Dalam hal ini si sodium ini harus dimixing dengan agitasi 400 rpm selama 10 menit agar larut. Maka agitasi dan 10 menit ini namanya CPP. Parameter kritikal yang menghasilkan quality attribute-nya. Di mana di sini pemberian dalam nomor 3 ini larutan jernih dan tidak berwarna ini adalah CQA-nya. Ini saya tambahkan juga pH, kadang-kadang juga di sini ada pH-nya, tapi ya ini dalam konteks sekarang kita nggak ada. Suhu akhir juga jadinya adalah CQA-nya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan yang CQA seperti itu konsepnya ya. Jadi nanti di post test kalau yang masih salah semoga benar. Nah ini semua, nah ini juga yang lagi penting gitu, harus dikerjakan dengan konsep data integrity. Yang sekarang, nah dulu saya masih mengalami yang namanya baru Aqua doang, sekarang udah Aqua Plus. Oke lah, nanti kita jawabkan untuk dibahas. Jadi siapa yang tanda tangan? Tadi kembali lagi ke yang pertama tadi, harus training tadi, harus punya inisial. Ya ditulis di sini, tanda tangan paraf tuh. Saya, paraf. PEM, tanggal berapa? Itu harus ada, karena harus sesuai dengan kaidah-kaidah data integrity. Itu tadi yang disoal berarti apa jawabannya? Attributable ya, jadi data itu ada siapa yang meng-create data tersebut, harus clear siapanya. Gitu. Nah, kita cari waktu untuk bahas ini secara lanjutkan dulu. Nah, saat ini per 2022 Veron sudah mulai menggunakan e-base record. Nah, visualnya seperti ini teman-teman mungkin kelas yang lain tidak bisa mendapatkan ini karena setahu saya yang sudah full e-base record itu baru Dexa Group. KB itu ada tapi mereka setahu saya, koreksi kalau salah, mereka masih material flow aja, cara nimbangnya sudah pakai e-base record tapi tidak full ujung ke ujung. Nah, tadi yang sebelumnya yang masih manual harus benar dicekin sama supervisornya. Sekarang dengan e-base record itu sudah dibantu sistem. Jadi contohnya, oke, karena ini cuma midazolam ya, aku kasih, aku nggak sensor. Produk kami ada yang namanya Sedakum, ini brand tapi isinya midazolam. Ini sedasi ya untuk obat bius ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini centang, warnanya hijau, dan ini ada aktual kuantitinya. Nah, di sini di label ini kita diperintahkan untuk melakukan mixing midazolam. Nah, sekarang as simply as tadi bahan dari gudang di-scan tuh sama operator mixing si midazolam ini. Kalau dia scan-nya salah, bukan midazolam yang ini yang entah nanti salah nomor batch atau midazolamnya ada 2 set, ini yang bukan yang 580, nanti akan muncul notifikasi bahwa kamu salah scan atau material ini bukan untuk saat ini, proses yang saat ini. Jadi itu sangat saya sebagai pimpinan produksi itu sangat menyukai e-base record ini karena membuat lebih pede bahwa teman-teman operator yang di lapangan, yang di shop floor itu secara sistem terbantu dan bahkan bisa dibilang kalau dijalankan dengan benar bisa dibilang tidak mungkin salah, gitu. Error proof, gitu. Nah begitu benar, scan-nya benar, dia
muncul warna hijau. Oh bener. Nah, kita lanjutkan nih. Gambar kelihatan ya, sorry kalau sedikit ini. Nah, ini CPP CQN di sini semua nih, gitu kan. Ada perintahnya, masukkan ke dalam tangki misalkan. Ini instruksinya di sini dan dia harus centang tuh. Oh bener aku lakukan. Ini setup apa namanya setup manhole. Ini sesuai. Ini operator milih ya. Ini karena sudah selesai ya. Terus berapa RPM? Oh 200 RPM. Oh aktualnya berapa? 200 RPM. Ini kalau ditulisnya 300 atau aktualnya enggak 200, merah dia. Dan kalau merah itu langsung stop. Produksi nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ini merah, meskipun itu typo ya. Misalkan typo ini operatornya harusnya 200, bener 200, mestinya 200 nih, tapi dia typo 300. Merah itu, dan kami harus ke quality, meminta untuk merilis. Dan quality nggak sesimpel, oh ya udah tak rilis, itu enggak. Pasti akan ditanya kenapa. Jadi benerkah hanya typo dan sebagainya, itu jadi panjang. Tapi bukan masalah panjangnya, tapi secara sistem quality system ya, penjaminan mutu dijaga sama-sama. Jadi meskipun sistemnya jadinya kalau kayak gitu quality tahu semuanya, ya itu sangat mungkin saya bisa bilang sangat mewah ya jadi quality di Veron itu, karena dia even mau iseng tuh aku mau lihat sekarang nih proses apa yang lagi jalan di lantai produksi, bisa dari kursinya quality sendiri gitu. Nah ini contohnya yang hijau semua karena ini memang sudah berjalan dan basisnya sudah rilis. Kalau ada masalah dia akan jadi merah, dan kita kalau masalahnya emang serius kita akan beralih nanti sama QA ke deviation handling. Oke, kemudian ada sistem penyimpanan dan transportasi yang memadai. Ini Veron, gudangnya Veron, kita pakai sistem racking, dan kita mempunyai 4 tempat ya untuk penyimpanan ini dari suhu ruang. Ini biasanya ini bahan kemas atau bahan baku khusus ya. Kalau bahan kemas itu pasti di sini semua, bahan baku tidak semua. Ada yang tahan suhu ruang aja, atau finish good dengan finish good dengan suhu ruang, disimpan dengan suhu ruang. Bagian besar suhu itu sebagian besar API itu disimpan di suhu sejuk di under 25. Terutama bahan baku steril itu biasanya semuanya ada di suhu ini. Nah, secara khusus kita juga punya suhu dingin, karena tadi kalau Mas Mbak juga ingat Veron ada semi solid dan itu ada supo ya, supo dan ovula itu harus disimpan di suhu 2-8 gitu. Pun ada beberapa yang secara khusus produk-produk steril yang memang dia hanya bertahan di suhu 2-8, dan itu selama proses pun dijaga, karena di validasi itu katakan oh ini di luar suhu dingin itu maksimal 2 kali 24 jam ya, itu juga termasuk salah satu aspek yang ada di manufacturing instruction yang clear akan jadi merah kalau produksi lewat 48 jam. Dan terakhir suhu beku ini mungkin tidak paling yang nggak banyak, jadi memang ada beberapa parameter beberapa API yang memang simpannya itu harus beku. Contohnya retinil pamitat ini vitamin A, kalau nggak aku lupa retinil saya A, vitamin A itu dia tersimpan dalam bentuknya itu harus dalam kondisi dingin. Kalau nanti mau ditimbang event itu harus hangatin dulu di penanas. Dan secara khusus ini bukan masalah suhu, tapi ada memory yang flammable yang memang untuk material-material flammable, dan juga ruang reject. Nah, ini clear kalau ruang reject tadi saya cerita, meskipun kita sudah pakai sistem, kalau yang reject itu tetap harus disimpan di ruang terpisah secara fisik. Meskipun kalau karantin sama lulus atau rilis itu boleh dicampur dalam gudang kalau ada sistem yang mengatur tidak pencegahan mix up gitu. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya setelah CPOB itu kita masuk ke quality control. Quality control itu definisinya tuh pure pengujian. Jadi yang sifatnya diuji itu masuk ke quality control. Dari mulai incoming sampai environment monitoring. Jadi kalau di Veron itu ada incoming, jadi incoming itu barang datang, API, material, bahan kemas itu datang langsung di incoming dulu, incoming test itu ada identifikasi, ada API juga kita harus uji assay dulu. Kalau bahan kemas itu contohnya ada warna, itu ada approve, warna yang approve nanti dibandingkan tuh, oh ini approve warnanya merahnya segini nih, nanti yang barang yang datang dicocokin gitu kan, kalau cocok merahnya sesuai ya kita rilis. Nah, yang banyak itu in proses kontrol. Ada pH, kekerasan tablet ya, karena tadi Veron kan ranging sekali ya, dari tablet sampai produk steril kita punya. Kerapuhan, viskositas,
kemas sendiri kita harus ada yang namanya kelengkapan dan ketepatan isi dalam kemasan sekunder. Kebenaran coding juga kita cek. Kalau tadi Imuno itu tutupnya harus dicek dengan Torki. Jadi banyak sekali dalam prosesnya. Sedangkan untuk yang finish good-nya yang diuji, yang tadi yang in process control itu konteksnya pengujian in process control itu biasanya itu bisa dilakukan selama proses di lokasi proses. Tidak perlu ke lab gitu. Nah, yang ke lab itu biasanya akan di akhir. Jadi memang mixing disampling tapi bukan untuk menuju filling tapi nanti dirilis akhirnya di finish good-nya. Contohnya di solusi itu kalau di di tablet ya solid ya. Contoh tadi Rhinos itu karena dia sifatnya lepas terkontrol ya di solusinya harus benar gitu. Nah, ini diuji oleh QC. Assay semuanya ya, kalau OC mah semua diuji harus sekian persen harus tercapai. Impurities juga iya. Sterility ini untuk produk steril saja tadi 14 hari. Kadar air itu kenapa kok di finish good kadar air? Iya, kadar air ini secara khusus untuk produk layo. Untuk produk-produk lyofilisasi kita tes kadar airnya gitu. Karena kalau kadar airnya kegedean nanti selama safe life dia akan turun kadarnya karena kegedean kadar air itu. Nah, yang terakhir itu ada monitoring, environment monitoring. Ini juga yang mengerjakan QC-nya, yaitu ada kalau filling steril itu kita cek dengan saddle plate, dengan air sampling untuk ngecek kualitas airnya pun itu juga oleh tim departemen quality ke market ke siapapun stakeholder yang membutuhkan COE. Oke, nah ini quality assurance. Ini sudah mau jam cepat sekali ya. Berarti ini saya cepatkan aja quality assurance karena nanti kita akan bahas di belakang. Ini dari quality assurance itu mencakup kualifikasi dan validasi, kalibrasi dan verifikasi, ada QA oversight, ada deviation handling, ada batch review and disposition, ada PQR and OPV, complaint handling dan recall. Ini saya taruh dari atas ke bawah itu juga hierarkinya. Jadi hierarki proses timing ya. Pertama itu akan ada kualifikasi dan validasi dulu untuk semua proses dan even mesin dan juga proses produksinya sendiri. Begitu sudah lulus, sudah bisa jalan rutin, nanti ada QA oversight. QA oversight ini di Veron, tim QA itu ada petugas yang dia itu kerjaannya keliling ke produksi. Namanya juga oversight. Dia akan mengecek apakah produksi itu menjalankan tata kelola mutu yang kita sudah sepakati. Contoh tadi ya, contoh ya, simpel aja. Pak, tadi kan dibilang di satu ruangan tidak boleh ada bahan lain selain yang jalan. Nah, QA oversight itu juga salah satunya ngecekin itu. Bener nggak nih? Ada pelanggaran nggak nih? Gitu. Nah, dia akan keliling tuh tugasnya. Lalu deviation handling. Oh, boleh deviasi ya, Pak? Oh iya, boleh. Tapi bukan berarti semua deviasi boleh gitu kan. Makanya ada yang namanya handlingnya. Deviasi itu maksud saya tadi ada MI, tadi suhunya 200, RPM-nya 200. Kalau tidak bisa apakah terus reject, Pak? Tidak selalu harus langsung reject ya. Tapi kita akan kontrol dengan deviation handling ini. Nah, setelah itu kalau semua udah beres akan ada batch review and disposition. Batch review ini oleh orang produksi dan juga orang QA, finalnya di QA. Dia akan review seluruh proses karena nggak cuma produksi doang ya, tadi ada penimbangan juga harus direview, dan akhirnya di disposisi itu maksudnya reject atau rilis ke market. Itu setelah semuanya direview ini boleh rilis atau reject. PQR dan OPV itu selanjutnya. PQR itu kan ngomongin review. Oh, kita sudah jalan sekian banyak produk, di review apakah assay-nya itu selalu dalam range yang kita sepakati, apakah secara statistik itu robust. Kita pakai statistik kali ya pendekatannya. Oh, kalau simpangannya sekian tuh dinilai robust, kalau lebih dari itu meskipun masih dalam spek, misalkan kadar katakanlah 95-105%, kok kadang-kadang dia 104, kadang-kadang 196, kadang-kadang 100, itu kan secara statistik sebenarnya buruk meskipun masih dalam range-nya. Itu juga jadi masukan nanti mungkin ke R&D, balik ke R&D, ini kita temukan PQR-nya jelek loh, kadarnya itu tidak robust. Nanti kalau kita udah lempar ke market, nanti bisa jadi ada komplain.
komplain. Jadi harus ada handling nih orang QA juga nih. Bahkan salah satu komplain handling itu adalah misalkan ada komplain kita juga harus respon langsung ke physically ke misalkan rumah sakit. Kalau kami kan hubungannya ke rumah sakit karena banyak kan ethical, ya kita ada tim yang harus datang ke sana ngecek kondisi apa sih komplainnya dan menjelaskan first response dari manufacturing itu ke customer. Dan yang terakhir dan semoga tidak terjadi adalah recall. Itu. Kalaupun terjadi kita ada sistemnya, wajib ada sistemnya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekian lama kita tidak ada recall. Lanjut ke validasi proses. Ini cepat saja. Validasi proses ini spesifik ke proses produksinya yang biasanya bukan biasanya sih, yang ketentuannya adalah untuk first product launch itu kita membutuhkan minimal 3 batch validasi. Ini yang minta bukan saya sih, yang minta BPOM biasanya. Itu kadang-kadang boleh kok Pak, nggak 3. Iya, tapi biasanya ada istilahnya itu komitmen. Ada misalkan gini, produknya mungkin robust atau dibutuhkan pasar. Kayak kasusnya kemarin kayak COVID tuh misalnya. Oh ini kalau harus jalan 3 batch dulu itu lama. Gitu. Nah, kalau emang kepentingannya seperti itu bisa jadi ada kebijakan dari BPOM, tapi sebagai imbas dari itu industri farmasi akan diminta untuk istilahnya itu batch commitment, batch validasi proses komitmen. Oke, kamu lepas 1 karena hasilnya bagus, tapi kamu komit 3 bulan lagi kamu supply 2 yang lain. Dan itu nggak boleh enggak ya. Jadi wah jangan dulu deh ini kan produk baru, jangan banyak-banyak dulu, itu nggak boleh. Kan kemarin udah komit bahwa meskipun ini bisa ke market tanpa 3, tapi yang bulan ini harus ada, bulan depan harus 2 lagi, jadi total 3. Kalau ada perubahan vendor misalkan bahan baku atau alternative source ini tergantung di buku coklat itu ada beberapa peraturannya ya terkait perubahan vendor, perubahan cara pengemasan atau perubahan mesin-mesin kritikal itu ada skalanya. Kalau steril, kalau mesin yang ini ganti ini harus sampai apakah cuma notifikasi saja ngomong doang ke BPOM, oh ini ada perubahan ya, tapi tidak sampai harus Valpro atau yang sampai harus validasi proses lagi. Itu ada di bahasa kerennya kalau di industri itu buku coklat itu ada buku arahan dari BPOM terkait registrasi obat. Lanjut, nah ini yang QMS tadi change control sama KAPA itu maksudnya ke QMS ya. Tadi yang tanya di depan, Pak yang menentukan target-target tadi itu apa ya? Itu penetapan KPI tadi, itu tanggung jawabnya di QMS. Nah yang pertama sebenarnya compliance review terhadap current standard itu tugas paling gede kalau saya rasa di orang yang bertugas di QMS. Compliance review itu ya sistem yang kita itu sudah comply belum sih terhadap acuan yang saat ini kita acu gitu kan di BPOM atau di tadi TGA atau di MSRE itu kita sesuai enggak? Ini tugas mereka nih. Tapi bukan tugas mereka untuk memenuhi ya. Jadi misalkan mereka nemukan, oh Pak Eko, protap kita yang bilang bahwa sanitasi ruangan steril itu sehari sekali itu sudah tidak boleh Pak Eko. Contoh ya, sekarang harus sehari 2 kali karena kalau kita mau ke UK MHM-SRE-nya bilang seperti itu di CPOB-nya. Oh ya berarti kita harus ngikutin. Nah, terus lanjut ke penerapan KPI, lanjut nanti ke quality audit. Quality audit itu bisa internal, bisa eksternal ya. Dan karena ini juga ada kuliah khusus, nanti kita bahas lebih dalam di kuliah khususnya. Audit itu juga tidak terlepas dari apa. Yang tidak kalah penting adalah change control. Semua yang tadi sudah kita bahas, semua yang tadi sudah tetap tadi, oh sudah ada Valpro-nya, sudah ada kualifikasinya, sudah ada protapnya, boleh nggak berubah? Boleh, masa nggak berubah gitu. So, diharapkan berubah, boleh, tapi perubahan itu harus dikontrol agar semua yang tadi sudah dijaga itu tidak bolong. Gitu. Jadi harus kalau di Veron ini ada timnya, diketuai atau dipimpin oleh tim dari QMS yang nanti saat ada usulan dari salah satu pihak itu ada semacam komitenya yang akan dibikin untuk dimintai opini, dimitingkan, dan semua aspek kualitinya itu harus muncul dulu baru boleh jalan. Karena perubahan itu biasanya akan beresiko untuk menimbulkan yang sudah terjaga itu jadi selama perubahan dalam proses itu jadi beresiko hilang penjagaannya yang sudah selama ini lancar. Jadi harus didiskusikan untuk dijaga dengan tambahan action atau kami nyebutnya action risk control.
Oke, sorry udah hampir jam 2 baru selesai. Kita lanjutkan sesi diskusi ya. Saya tadi berpikiran tidak akan selama ini, tapi ternyata cukup lama. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Sorry. Oke, Mbak. Aku lihatnya cuma bisa lihat Aman, Mbak. Ini namanya siapa, Mbak? Amanda. Oh, Amanda Sarla. Oke, Ya Bapak, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Amanda Sharla, izin bertanya. Menimbang yang pertama tadi itu yang terkait personel terkualifikasi dan terlatih tadi. Tadi kan ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh personel tersebut. Nah, itu dari semua perusahaan farmasi itu apakah kualifikasinya itu sama atau bisa berbeda-beda? Kemudian untuk kualifikasi setiap 6 bulan ya tadi Bapak kalau tidak salah. Nah, itu apakah aspek-aspeknya itu bisa berbeda atau selalu sama? Mungkin itu Oke, pertanyaan dari saya. Terima kasih. baik, saya coba jawab. Nah, kualifikasi sendiri, sepengetahuan saya itu kalau kalau di CPOB ngomongnya hendaklah dikualifikasi. Selama di CPOB itu tidak ada di kualifikasi tersebut itu tidak ada teks yang harus sekian. Contoh kalau kalau saya bilang yang harus itu contohnya eh, eh, kelas A, parameter kelas A atau kelas B, parameter partikel itu kalau di CPOB teman-teman bisa lihat itu sudah di-define bahwa oh kelas A itu partikel 0,5 sama 5 mikronnya itu berapa angkanya maksimal. Nah, itu tidak boleh diganggu gugat. Itu semua industri pasti akan sama cara kualifikasinya. Tapi kalau itu tidak ditulis seperti itu, berarti industri itu punya keluasaan untuk mendesain suatu bentuk cara kualifikasi yang accepted by BPOM, karena BPOM kan nanti akan ada oh enggaklah dikualifikasi, tujuan kualifikasinya apa itu kan ada, tapi cara kualifikasinya tidak harus itu, tidak wajib dengan caranya BPOM itu, atau bahkan memang caranya itu bisa macam-macam. Nah, itu untuk menjawab apakah setiap industri farmasi itu akan sama, itu bisa sama bisa enggak, tapi rule rule gedenya itu pasti sama. Contoh ngomongin tadi yang inspektor kejernihan, rule gedenya apa? Rule gedenya berarti dia mampu melakukan atau mereject lah bahasa gampangnya, mereject kalau dia melihat partikel beling gitu. Itu kan sama, tapi nanti cara sampelnya berapa banyak sampelnya dari produk apa, cara dibuatnya bagaimana, itu tidak tidak wajib sama. Tapi tujuan akhirnya tadi pasti saya rasa pasti akan sama. Tujuannya pasti akan sama, yaitu menjamin bahwa orang ini memang bisa menginspeksi dengan benar, mereject yang harus direject dan tidak reject yang oke. Gitu ya, itu yang jawaban nomor 1. Terus nomor 2 tadi 6 bulan apakah sama ya, namanya retraining. Retraining itu berarti ya aku nggak bisa bilang sama persis, tapi minimal secara soal soal evaluasinya akan sama. Gitu. Jadi misalkan retraining untuk biar contohnya sama aja ya, contohnya anak inspeksi itu setahun sekali. Gitu. Atau kalau dia habis cuti panjang, contoh karena kami itu memperkerjakan mama, ibu-ibu, ya kalau dia cuti melahirkan, itu kan 3 bulan tuh. Nah, pada saat masuk cuti melahirkan, dia harus rekualifikasi lagi atau retraining lagi, gitu, misalkan ya. Jadi itu kok Veron menetapkan itu, misalkan terus tempat lain enggak. Nah, itu masuk ke risk assessment masing-masing industri. Tidak disebutkan tuh kalau di CPOBO nanti kalau cuti melahirkan kalau mau bekerja harus training lagi, itu enggak. Tapi bagaimana kita mau terjemahkan bahwa resikonya ada atau tidak dan menutup resiko itu dengan mitigasi resiko yang proper, itu masing-masing industri farmasi menetapkan masing-masing. Dan cara rekualifikasinya ya sama, gitu. Tidak yang sama dalam arti gini. Kalau rekualifikasi awal, kualifikasi ya saya sebut, bukan rekualifikasi. Kualifikasi bisa jadi full dari nol, dia dari benar-benar anak kemarin sore yang belum bisa inspeksi harus gitu. Nah, sekarang kalau rekualifikasi ada kebijakan yang bisa mencuplik beberapa item saja dari kualifikasinya. Jadi misalkan katakan aja kualifikasi itu 5 langkah. Oh, ini berarti karena dia sudah terkualifikasi, hanya langkah keempat kelima saja yang wajib dilakukan saat rekualifikasi. Seperti itu, semoga menjawab, Mbak. Ini sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yakin nih nggak ada? Masih 3 menit loh. Kalau bener nih nggak ada ya?
Nggak ada? Oke. Ya, mungkin sebelum saya tutup dengan post test, sorry kalau misalkan hari ini jadi terlihat sangat buru-buru ya, gitu. Mungkin nanti jadi evaluasi dari saya juga. Tapi harapan saya teman-teman mendapatkan informasi yang bisa menambahkan textbook yang mungkin teman-teman sudah pelajari. Dan memang untuk yang beberapa item yang kita bahas di hari ini pun nanti akan ada tambahan kuliah khusus 2 jam. Contoh validasi itu ada sesi khusus ya Pak Kidi ya. Jadi nanti teman-teman siapkan aja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum timbul hari ini nanti kita bahas. Kalau kemudian validasi kita bahas lebih lengkap di sana, mulai dari apa yang divalidasi, kendala-kendala yang bisa timbul di industri itu seperti apa, contoh-contoh validasi mesin dan juga proses nanti saya bisa share ke teman-teman di sesi tersebut. QA sama QC juga ada kuliah tersendiri. Tadi tata air sama tata udara juga ada kuliah tersendiri. Jadi nanti kita bisa masih banyak waktu untuk diskusi lebih panjang terkait hal-hal tersebut. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak, tolong bisa dilanjutkan dengan post test bentar. Boleh 5 menit nggak Pak? Ini sudah tinggal 2 menit ya. Monggo Bisa, silahkan Pak. dikerjakan. Oke ya, sampai 5 menit ya. Harusnya lebih cepat nih. Kok ini pretest? Ini yang proses sebenarnya ini salah. Ini aku salah nulis. Ini proses. Soalnya sama. Jadi ya harapannya bisa lebih baik dari tadi yang kurang baik. Oke, sudah ada. Oh, sekarang sudah 10 nilainya. Oh, oke, oke. Terima kasih. Ini Mbak Anida Oktavia Putri ini yang pertama kali submit dan 10. Nanti teman-temannya pada tanya semua Pak ke Mbak Anidanya itu. Kalau tahu kita Jangan dijawab ya Mbak 10. Anida. Gitu. Jangan dijawab loh. Yang lain biar. Kan ini di rumah masing-masing kan ya Pak ya. Nggak bisa contek-contekan kan. Contekannya lewat BA biasanya Pak mereka Pak. Oh iya. Kenapa saya nggak kepikiran ya Pak? Oh, nggak biasa nyontek. Masih satu? Oh udah 4. Wah semua bisa 10 nih Pak. Jadi semoga bukan tanya Mbak Anida ya tadi ya. Oke, silakan dilanjutkan. Mungkin nanti saya close responnya di jam 2:30 lah ya. Semoga harapannya semua sudah ngisi. Kalau yang belum ngisi ya berarti berkurang nilainya ya Pak Bidi ya. Sudah ngisi ya. Iya Pak, nanti dimasukkan komponen penilaian di farmasi industrial nih. Oh sorry. Ada yang belum nge-scan? Sorry kalau tadi pindah. Oke, 2 menit lagi ya. Sampai 2. Sudah 19.
7, 8. Oke, sudah 203. Bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan sampai nanti saya terus responnya ya. Oke, terima kasih atas sesi hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan kurang bisa menjelaskan dengan baik. Saya tetap terbuka untuk silakan nanti ketua kelas ya bisa. Kalau sesi ini tadi ada teman-teman yang belum bertanya tapi mau tanya belum tahu apa atau malu, silakan dikumpulkan ke satu orang ketua kelasnya, bisa kirim saya by WA atau email. Nanti saya upayakan untuk saya balas. Kalau sifatnya nanti memang secara khusus tidak dibahas di sesi kuliah selanjutnya, nanti saya balas secara terpisah, langsung dibalas. Tapi kalau misalkan nanti ada bagian pertanyaan itu menjadi materi kita di kuliah berikutnya, kita akan bahas bersama-sama di kuliah berikutnya ya. Begitu tadi mungkin kalau tadi belum sempat save nomor saya, bisa kontak Pak Vidi nanti. Tapi yang ke saya harap teman-teman langsung aja, nggak usah ke Pak Vidi ya, selama sesi perkuliahan kita. Oke, mungkin itu Pak Vidi dari saya. Sebelum sesi berakhir, kita perlu ini ya, foto ya. Ya, foto dulu ya untuk logo. Ini ada 2 bagian. Saya akan foto yang pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada Pak Vidi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas materi yang diberikan hari ini. Teman-teman, tadi sudah mendapatkan banyak materi ya dari Pak Eko terkait sistem mutu yang diterapkan di industri farmasi. Semoga bermanfaat dan lebih memberikan gambaran kepada teman-teman ya tentang pelaksanaan sistem mutu itu seperti apa. Kalau secara teori itu kan masih mengambang sekali ya kalau baca CPUB gitu. Jadi harapannya teman-teman sudah punya gambaran. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan lebih diperdalam lagi tentang mutu di industri farmasi, yaitu materi tentang QA dan QC nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Eko. Semoga libur panjangnya ini lancar semua dan bisa beraktivitas lagi nanti ke depannya, dan kita juga bisa bertemu kembali untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat